kan tidak usah dibandingkan. Itu seimanmu bang, cuma dia karismatik, doanya begitu, apa namanya ya. Dia kalau membanding-bandingkan kan cari ke Kecil suaranya bang, semangat ayo. Kok ini disinilah kesempatanmu menyampaikan ajaran-ajaran di keimananmu, silakan besari suaramu dikit bang. Maksudnya Mantap. jangan membanding-bandingkan. Orang yang membanding-bandingkan itu kan cari kelemahan orang gitu. Nggak usah Kalau dicari saran saya kelemahan kalau di Kristen bang, emang udah lemah bang. Sebab siapa nama Tuhan abang? Kalau saya sih sebagai Kristen percaya Ya siapa bahwa nama Tuhannya siapa? Tuhan Yesus Akang tuh itu Tuhan. santai, Akang beliau kan lemah lembut. Lanjut bang. Dan saya Semangat. sering diskusi sama Bang Juma. Mana Bang Jumanya? Halo Bang Juma. Oh sama Gurunda, mungkin lagi dikit lagi bang ya, ngobrol aja sama Akang, Kang, yang lembut Ya. lah. Halo, Itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi Allah, ada wabarakatuh dan semangat Waalaikumsalam. siang. Halo Bang Juma. Halo saudaraku, apa kabar? Ya, kita bersaudara ya, beda tapi tetap. Ya itu pasti itu. Ya, ya abang, silakan. Kita Beberapa mau bahas kali kita apa? udah diskusikan sama Bang dosen kan. Baik, Kemarin Iya. kemarin juga terlempar itu kan di band. iya. Biasalah di sosmed khususnya TikTok ini memang banyak banyak siluman gorila yang suka makan akun. Ya tadi tak sampaikan tadi kepada host kan. Iya, Kalau bisa, kalau memang itu kepercayaan orang untuk berbahasa roh, ya biarlah mereka berbahasa roh gitu. Jadi Iya. nggak usah menghina atau membandingkan gitu. boleh lanjut. Masya Allah, nasihat yang baik. Iya. Kalau saya sih nggak mau membandingkan, maka saya tahu tentang agama-agama lain, tapi saya nggak mau membandingkan. Tapi kalau ada orang yang bertanya tentang saya akan menjelaskan gitu. Ya kemarin kita Bang Juma diskusikan baik-baik aja kan? Iya, baik. Insya Allah abangku. Ya. Iya. Silakan saudara. Jadi gini, kalau masalah sesuai tema itu Yesus Muslim, Iya, itu kalau memang dilihat kembali, memang Yesus itu bukan Muslim dan Yesus juga bukan Kristen dalam arti agama modern. Tapi Yesus adalah Yesus dari Nazaret, tokoh unik. Ya, kalau dalam Islam itu kan Nabi ya, tapi dalam Kristen Tuhan dan Juru. iya betul Jadi Nabi. sudah beda pendapat sudah. Maksudnya itu tidak ada kesamaan antara Kristen dan Muslim. Nah, jadi walaupun diperdebatkan juga pun tidak akan ketemu maksudnya. Tapi masing-masing kalau memang mau diskusi ya kita masing-masing berbicara tentang keyakinan masing-masing, tidak usah menjelek-jelekan. Sama Bang Juma juga kemarin kita diskusi, ada nggak saya menjelekkan? Enggak bang, enggak. Nggak ada kan? Siap. Nah, maka dari itu kalau bisa kita diskusi tapi jangan menyinggung, menyakiti atau apalagi terjadi perdebatan gitu yang gak bagus juga. Iya, Ya, iya. Dilihat orang kan kok begitu sih Kristen sama Muslim ini. Kan padahal Muslim itu kan arti Muslim itu kan apa ya, berserah ya. Berserah diri. Berserah diri. Ya. Berserah diri kepada Tuhan yang kepada Allah ya kalau itu ya. Iya, Ya, pada Tuhan. ya mengikuti teladannya pencipta. Tapi kalau kita pengikutnya juga nggak memberikan contoh kan nggak bagus juga. Ya gitu ya Bang. Iya, betul. Oke, baik saudara-saudaraku semuanya, salah suratku melebihi engkai hadire. Jadi betul apa yang disampaikan oleh saudara kita, sahabat Soge Ministry. Jadi di dalam beragama itu memang kita dituntut untuk memperlihatkan sisi kebaikan dalam agama kita. Hanya saja terkadang karena ada traumatik, ada kondisi di mana menghantarkan kita kepada trauma panjang, sehingga ketika melihat Islam yang nongol di situ dalam benak seseorang terkadang dikatakan ini teroris. Ketika umat Islam melihat Kristen, terkadang di benak kita itu muncul pengikut agama penjajah. Itu manusiawi.
Jadi kalau di Komal seperti ini, Komalnya Akang, saudara-saudara non-muslim yang naik, itu nuansa yang muncul adalah mulu-mulu penghujat. Begitu juga kalau di Komal saudara kita Kristiani, umat Islam yang datang ke sana statusnya ingin belajar pun dianggap penghujat. Jadi itulah keadaan yang ada sekarang ini. Maka kita lebih mengedepankan kemudian ke depannya ketika sudah banyak orang yang menyadari bahwa pola beragama dan bersinggungan agama, berdiskusi agama di atas meja akademik itu harus mengedepankan kemudian nilai-nilai berbangsa dan bernegara yang baik. Untuk itu, mungkin hal seperti ini bisa kita mulai dari diri-diri kita masing-masing dan akan menjadi contoh bagi penerus kita kelak. Terkait dengan tema yang membahas Kristen itu ada dua. Yang pertama Islam, yang kedua adalah Kristen. Yesus ketika dibahas, jujur kita harus mengakui Yesus itu adalah Bani Israel, bukan Islam. Dalam tataran risalah kenabian baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan juga bukan Kristen yang menjadi kumpulan orang-orang yang menjadi pengikut Kristus di Antioquia. Jadi Yesus ini bukan Kristen, bukan Islam. Maka sudut pandang kita sebagai orang dewasa dalam beragama mendudukkan Yesus dalam prioritas, skala prioritas maksud saya, terhadap pandangan agama kita masing-masing. Ketika saya melihat Presiden Prabowo, bangganya saya itu bahwa beliau adalah Islam. Ketika saya melihat kemudian orang Islam, senangnya saya itu karena pola ibadahnya sama seperti saya. Begitu saya melihat Yesus, saya pun bahagia karena pola ibadahnya sama seperti yang dilakukan oleh umat Islam. Dan sudut pandang dari seorang Kristen juga bangga, bahagia karena Yesus mengajarkan keselamatan sebagai jalan kehidupan yang benar menuju kepada Bapa. Orang Kristen pun bangga di situ. Tapi sah-sah saja ketika orang Kristen mengatakan bahwa Yesus bukan Muslim, sah karena memang Yesus tidak pernah digelari Muslim. Dan juga sah ketika kacamata Islam yang dipakai menilai Yesus itu Muslim dengan sudut pandang literasi yang muncul. Muslim itu apa? Muslim berserah diri. Apakah Yesus berserah diri kepada firman Tuhan yang datang kepadanya atau membantah, membangkang? Ternyata Yesus berserah diri atas perintah-perintah Tuhan yang datang kepadanya. Dalam kaidah Islam, beliau seorang Muslim. Nah, yang berat di sini, baik menurut Islam, lebih-lebih saudara kami Kristiani, tidak ada pola yang bisa kita pakai untuk menakar Yesus, bahwa prosesi Yesus sebagai manusia dalam kehidupan keberagamaannya tidak mencerminkan sebagai seorang Kristiani, sebagai seorang Kristen, di mana kisi atau referensi kekristenan itu merujuk kepada suatu konsep bertuhan, berkitab, beragama, berrumah ibadah, berhari ibadah, dan berakhir kepada surga neraka. Itu nggak sampai pola kita ke sana. Saya belum menemukan pola di mana saya bisa menghantarkan pemahaman saya terhadap Yesus adalah seorang Kristiani, di mana saudara-saudara kami Kristiani ketika ada Kristus di dalam dirinya, mereka wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Andai saja, 10 detik terakhir, andai saja hari ini Yesus menjadi aktor untuk mempraktekkan pola keagamaannya, dan kita sebagai penonton, Yesus kita tonton di dalam beragama, aktivitas, rutinitas, ritual keagamaannya, Islam maupun Kristen sebagai penonton, maka mau tidak mau kita harus mengatakan rupa-rupanya cara ibadah, pola keagamaan, jalan, metode yang ditunjukkan oleh Yesus untuk sampai kepada Bapa itu lebih dekat kepada Islam daripada kepada Kristen.
Itu pembuka dari saya. Mudah-mudahan kita bisa memberi edukasi. Silakan saudaraku. Ya, enggak, saya cuma ngomong betul aja. Jadi, maksudnya kita harus hidup sama seperti Kristus hidup. Ya, itu yang saya amini, bahwa orang Kristen pun, orang percaya itu harus hidup sama seperti Yesus hidup. Ya, kemarin juga kita bahas tentang dipukul pipi kiri, jangan membalas tapi berikan pipi kanan. Itu adalah sesuatu yang gak gampang. Tapi itu orang Kristen harus melakukannya. Mungkin ada katakan mustahil. Ya. Tapi yang saya sampaikan kemarin bahwa kalau kita pakai pola pokok anggur, carang anggur akan berbuah apabila ada di pokok anggurnya. Tapi kalau di luar pokok anggur, maka carang anggur itu tidak akan berbuah. Begitu juga orang Kristen yang ada di dalam Yesus. Dia pasti bisa berbuah dari Tuhan Yesus. Artinya dia bisa berbuah seperti Yesus berbuah. Ya, itu Bang. Baik. 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Atau maaf, bukan Yesus di situ, tapi Kristus. Nah, dalil ini bukan sabda Yesus, tetapi ini adalah dalil yang kemudian ditulis oleh kesaksian orang yang kemudian menulis kitab Yohanes yang saudara Kristen kita kenal dengan sebutan Rasul Yohanes. Kita lihat di data nomor 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Ini perintah, jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Elohim. Titik 2, apa itu? Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya, itu berarti kita sudah mengenal Elohim. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, maka ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Saya ulang. Inilah tanda bahwa kita mengenal Bapa, mengenal Elohim, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah Elohim. Barang siapa berkata aku mengenal Elohim, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti perintah-perintahnya, maka di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Elohim. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Elohim. Kita ada di dalam Tuhan. Nah, saya mengartikan Elohim, saya mengartikan Tuhan. Kalau saudara Kristen mungkin nanti arahnya kepada Kristus. Data nomor 6-nya, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Elohim atau ada di dalam Tuhan, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sekarang permasalahannya adalah mengenal Elohim, menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa yang tidak menuruti perintahnya, lantas kemudian dia mengatakan mengenal Elohim, berarti dia adalah pendusta. Tolak ukurnya sekarang adalah, apakah saudara Kristen ini menjalankan perintah-perintah Elohim, sedangkan perintah Elohim itu cakupannya tersimpul di dalam kitab Tanak. Saudara Kristiani tidak lagi kemudian hidup berdasarkan Tanak, tetapi berdasarkan surat-surat Paulus. Apakah mereka benar mengenal Elohim? Nah, ini pertanyaan besar. Karena kalau saya melihat, sekali lagi, orang yang menuruti perintah Elohim itu mirip-mirip Islam. Mereka mandi tahir, mereka kemudian berwudu, membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh kaki sebelum masuk ke bait suci. Di dalam bait suci mereka itu tidak ada patung, tidak ada gambar, tidak ada foto. Di situ kemudian tidak ada berhala.
Lalu kemudian masuk ke sana harus sunat dulu. Lalu mereka di dalamnya itu sujud dalam beribadah dan seterusnya. Perintah-perintahnya itu jelas. Nah, ini kita tidak temukan di dalam kehidupan sebagai seorang Kristiani. Artinya, inilah tanda bahwa kita mengenal Allah, yaitu kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Allah, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta yang ada di dalamnya dan tidak ada di dalamnya kebenaran. Nah, ini dia. Mungkin data ini bisa kita gunakan sebagai filter. Apakah benar saudara Kristiani ini telah mengikuti perintah-perintah Elohim? Apakah termasuk mereka mengenal Elohim? Karena Yesus sendiri mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal Elohim, satu-satunya Tuhan. Ternyata mengenal Elohim itu bukti implementasi di dalam kenyataan hidup secara absolut adalah inilah tandanya bahwa engkau atau kita atau mereka mengenal Elohim, yaitu jikalau ia menuruti perintah-perintahnya. Perintah Elohim apakah termaktub di perjanjian lama atau termaktub di dalam perjanjian baru? Nah, ini hanya jujur yang bisa menjawabnya. Silakan. Ya, perintah Yesus itu ya dari Tuhan Yesus yang berfirman, yang dicatat oleh para murid. Nah, itu yang kita harus lakukan dan juga tidak menghilangkan 10 perintah Allah itu. Jangan membunuh, jangan berzina, hormatilah kedua orang tuamu. Ada 10 perintah itu yang kita harus lakukan. Dan memang sebagai orang percaya harus melakukan itu. Tidak boleh tidak. Kalau memang mau seperti Yesus hidup, ya harus melakukannya. Nah, kalau di dalam kitab atau surat Rasul Paulus itu adalah pengembangan daripada perintah Tuhan yang diberikan oleh Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru dalam Injilnya itu, Matius, Lukas, yang ada 4 Injil itu semua adalah dari firman yang Tuhan berikan. Nah, jadi kita harus menuruti semuanya, termasuk jangan menghakimi, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kamu disuruh berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Nah, itu yang harus dilakukan orang Kristen. Dan saya juga belajar sudah 31 tahun untuk melakukan itu. Tapi bukan dengan kekuatan saya, tapi dengan kekuatan Kristus yang ada di dalam saya ada di dalam dia, dan firman-Nya di dalam dia, dan rohnya ada di dalam saya. Dan memang gak gampang ya jatuh bangun, tetapi saya percaya kalau saya juga berserah kepada Yesus, hidup seperti Yesus hidup, ya saya berserah kepada dia dan menerima kuasa daripada yang dia berikan, ya saya percaya saya bisa lakukan. Ya, dan itu belajar ini bukan sehari 2 hari, tapi mungkin seumur hidup. Dan sekali lagi saya mau katakan bahwa orang Kristen, saya tidak berkata kepada orang Muslim mau ikut boleh, tidak, saya tidak memaksakan, tetapi untuk khusus orang Kristen, maka kita harus hidup sama seperti Kristus hidup. Kalau Yesus dihukum, dicambuk dengan cambukan yang bukan cambukan orang Yahudi tapi orang Romawi, yang ujungnya itu tulang dan logam, yang mengoyakkan tubuhnya, yang begitu sakit, yang begitu tersiksa, tidak ada berperi kemanusiaan, tapi dia nggak melawan dan dia tidak menyuarakan satu kata pun untuk membalas atau membela diri. Tapi kalau kita sekarang kalau dicambuk kayak gitu, ya apalagi nggak salah, kita akan bangkit dan panggil pengacara. Sebelum dicambuk sudah melawan. Tapi Yesus memberikan contoh yang teladan yang luar biasa yang kita harus ikuti. Dia nggak balas kejahatan dengan kejahatan. Dia seperti domba yang tidak berkeluh, yang diam. Ya, dan saya juga belajar bagaimana orang menyakiti saya nggak balas, karena mulut-mulut orang kita nggak bisa tahan. Tapi juga kita nggak boleh balas yang mulut, ya yang bisa kita adalah diam atau mengampuni
Atau kita kalau bisa kita memberi nasihat, ya kita beri. Seperti abang tadi, maaf ya bang, saya nasihatin. Kalau memang kalau memang kita nggak bisa nasihati, ya kita terima aja. Ya dalam hati kita, ya kita cuma bisa mengampuni. Seperti Yesus juga mengampuni pada akhir hidupnya sebelum dia mati. Dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah orang-orang Kristen harus lakukan, ya, harus lakukan ini semua. Bang, teladan fokus yang ke Yesus pertanyaan Bang Juma, Bang. Fokus ke pertanyaan. berikan. Ya, pokoknya ya intinya orang Kristen harus hidup sama seperti Yesus hidup. Itu bang Juma. Iya, baik. Jadi ini yang saya katakan, bahwasanya ketika ada perintah hidup sama seperti Yesus hidup, Yesusnya hidup itu mencerminkan dirinya mengenal Tuhannya, Elohim. Karena data yang saya sajikan 1 Yohanes 2 tadi itu. Tanda bahwa orang itu mengenal Bapa adalah jikalau dia menuruti perintah-perintah Bapa. Yesus menuruti segala perintah Bapa. Yohanes 14:31, Yohanes 4 nomor 34 dan seterusnya. Yesus ini menjadi teladan. Yesus menjadi teladan, yaitu Yesus mencerminkan sebagai hamba Tuhan yang mengenal Tuhannya. Sehingga Yesus melakukan segala perintah Bapa yang datang kepadanya. Nah, saudara Kristen kita diminta untuk hidup sama seperti Kristus hidup. Di mana Kristus ketika hidup tunduk berserah diri kepada seluruh perintah-perintah Bapa yang datang kepadanya melalui nabi-nabi sebelumnya, yaitu Taurat di antaranya. Jadi kalau hari ini saudara kita Kristen benar-benar antara pernyataan mulut dengan praktek itu sama selaras, satu gelombang, mereka wajib hidup sama seperti Kristus hidup, maka mereka kitabnya Tanak, rumah ibadahnya Mikdas, sinagoge, hari ibadahnya Sabtu. Mereka tidak makan babi, mereka bersunat, mereka wudhu, mereka sholat, sujud, mereka puasa, dan tidak menjadi Kristen. Karena wajibnya Yesus dalam hidup keberagamaannya mengenal Bapa, dia tidak Kristen, melainkan dia adalah praktisi Yudaism. Tidak makan babi, ibadahnya Sabtu, bacaan kitabnya kitab Tanak, lalu kemudian menyembah hanya kepada Elohim, tidak menyembah kepada Kristus. Maka dengan demikian, ketika ada kewajiban hidup sama seperti Yesus, maka orang itu tidak ke gereja kayaknya. Karena Yesus tidak ke gereja. Yesus hidupnya yang harus menjadi contoh. Orang itu wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Bagaimana pola hidup Yesus di dalam bertuhan? Tuhannya satu, dan Yesus tidak menuhankan dirinya. Yesusnya ibadah Sabtu, dan Yesus tidak ke gereja hari Minggu. Yesusnya kemudian kitabnya Yesaya, Yeremia, pengkhotbah, Henok dan seterusnya. Ya, artinya bahwa ketika Yesus ini harus dicontoh dan wajib hidup kita sama seperti dia, maka kita wajib hukumnya menjadi Yudaism, praktisi Torah. Yesus tidak pernah membaca buku Markus, Matius, Yohanes, apalagi surat-surat Paulus. Nah, sementara kewajiban kita hidup sama seperti beliau, maka tidak menghantarkan kita hidup layaknya Kristiani, mohon maaf, tapi harus hidup sebagai seorang Yudaism yang taat. Jadi kalau hanya dikatakan kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup, apanya kira-kira yang sama seperti Yesus hidup? Yesus tegas kepada kemungkaran. Ketika Yesus melihat kemungkaran, Yesus mengobrak-abrik kemudian kemungkaran itu. Yesus kemudian kasih kepada orang yang membutuhkan pertolongan, Yesus menolong. Ya, tapi bukan hanya sebatas itu. Yesus secara akidah menanamkan kepada dirinya bahwa Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad.
Tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya, tidak pernah mengajarkan menyembah Roh Kudus, tetapi hanya menyembah kepada hakikat pencipta. Makanya dikatakan hidup kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya. Apa bukti mengenal Engkau yang satu-satunya ini? Kata Yohanes di dalam 1 Yohanes 2 nomor 3, wajib hukumnya orang itu melakukan menuruti segala perintah-perintah Elohim. Nah, apakah Kristen mempraktekkan? Tidak. Saudara Kristen mempraktekkan perjanjian baru. Dan saya selama belajar, saya tidak pernah menemukan ada data Elohim datang berfirman kepada Lukas, Elohim datang berfirman kepada Markus, Elohim datang berfirman kepada penulis Matius, penulis Yohanes, Elohim datang berfirman kepada Paulus. Tidak pernah saya temukan itu. Sedangkan kitab-kitab para nabi, termasuk Yesus, di dalam Yohanes 1 sering kita lihat Yohanes 1 nomor 51 kalau nggak salah, Yesus di situ diceritakan langit terbuka dan malaikat Tuhan turun naik membahas dan menyampaikan firman kepada Yesus. Yohanes 1 nomor 51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat akan turun naik kepada aku sebagai Yesus, sebagai anak Tuhan atau anak manusia. Sedangkan Lukas tidak pernah mengalami, Markus tidak pernah mengalami, penulis Yohanes, penulis Matius tidak pernah mengalami, Paulus tidak pernah mengalami. Tetapi orang Kristen, menggunakan catatan-catatan kitab mereka sebagai firman Tuhan, sedangkan Yesus di sinagoge membacakan kitab-kitab Tanakh, bukan surat-surat yang saya maksud tadi. Saya kira begitu, saudara. Silakan. Ya, yang dimaksud itu cara hidup Yesus melakukan hukum Taurat. Misalnya nggak makan makanan yang haram, tapi Yesus bersunat. Itu ya Bang ya, pertanyaannya itu ya. Ya, wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Hidupnya begitu kan? Ya, pertanyaannya itu ya. Nah, jadi kita udah bahas itu kemarin Bang. Maksudnya hukum seremonial itu memang sudah ditiadakan di dalam surat Paulus kan. Tetapi hukum moral itu tetap kita sebagai orang Kristen harus lakukan. 10 hukum perintah Allah itu, 10 perintah Allah itu harus dilakukan yang diterima oleh Musa di atas Gunung Sinai waktu dia berpuasa 40 hari 40 malam dan dia mendapatkan 10 perintah Allah. Nah, kalau yang masalah hukum seremonial soal makanan sunat itu atau menyucikan, tadi ada menyucikan apa ya Bang ya? Menyucikan bahwa kita itu harus disucikan ya. Iya. Dari apa Pak? Kalau dari tadi itu maksudnya kita harus beribadah seperti wudu gitu ya, menyucikan. Saya coba jelasin lagi Bang supaya saya nggak salah dikira. Iya kan di dalilnya barang siapa yang mengenal maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup, di mana mengenal itu adalah melakukan segala perintah-perintah Elohim. Perintah Elohim itu termaktubnya di perjanjian lama, bukan di surat-surat perjanjian baru. Nah, Yesus mempraktekkan hidup sesuai dengan perintah Elohim yang ada di perjanjian lama. Kalau saudara kami Kristen ini hidup sama seperti Yesus hidup, ya bukan jadi Kristen dong, tetapi menjadi Yudaism. Seperti itu adanya. Namun mohon maaf, saya ada telepon sebentar. Silakan dilanjut dengan guru kita yang ada di sini. Habis saya angkat telepon, saya kembali. Mohon maaf ya, Bang ya. Iya, iya. Silakan, silakan. Bunda Rama diarahkan. Ya, mungkin catata, monitor catata, Ustaz Tata atau Gus Miftah monitor, kores. Gus Miftah. Ya, kenapa Bang? Ini ada Bang Sog. Kenapa? Ya, seputaran Yesus Muslim dan hukum-hukum yang dilakukan oleh Yesus dan hukum-hukum yang dilakukan oleh Kristiani. Itu, Cak. Ya, Gurunda kemana? Gurunda ada telepon dulu sebentar. Oke. Jadi dikatakan Yesus Muslim itu karena dalam Islam Muslim itu apa? Cak, kipasnya Cak. Hah?
Kipasnya. Bukan kipas, ini angin ini. Oh. Angin alami ini. Tidak ada kipas. Ya, di-mute Jadi- dulu anginnya, Cak. Oh ya, angin. Ini. Tidak mau? Oh, nggak mau. Ya udah lanjut. Jadi gini, semua para nabi muslim, kenapa? Karena mereka ini kan menerima ajaran dari Tuhannya. Misalnya Nabi Muhammad menerima wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang aku sampaikan ini ajaran dari Allah, wahyu. Aku hanya penyampai. Apakah Nabi Muhammad patuh kepada firman tersebut? Iya. Misalnya akini sholat torofain nahar wa zulafa minal lail. Ada perintah sholat, Nabi sholat karena dia muslim, patuh. Begitu juga Yesus. Apakah Yesus muslim? Iya. Yohanes 7:16. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Apakah Yesus patuh dengan ajaran itu? Iya. Buktinya dia menyembah Tuhan. Ya, Yohanes 4:22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah. Yesus menyembah apa yang kami kenal. Ya, jadi muslim. Kalau dia tidak muslim, tentu saja dia tidak patuh. Nyatanya dia patuh kepada Tuhannya. Gitu. Oke, silakan. Bang, Yesus itu bukan Muslim, Bang. Karena dia Muslim abad keberapa itu datang, ya kan? Dan Yesus abad keberapa? Tadi udah saya jelasin sih sama Bang Juma daripada ini kan. Ya, berarti Yesus tidak patuh dong. Berarti Yesus tidak patuh kepada Tuhannya gitu. Bukan Muslim itu kan ada artinya. Berserah. Iya, berserah diri patuh kepada Tuhannya. Iya, memang. Seperti Nabi Muhammad. Memang Tuhan Yesus berserah kepada Bapaknya sepenuhnya. Oh, berarti muslim dong. Belum tentu itu kan arti Muslimnya dia berserah. Sedangkan Yesus lahir abad pertama, sedangkan Muslim ada kan abad ke-7 kan. Nah, jadi Yesus itu juga sebenarnya bukan Muslim dan bukan Kristen, tapi dia adalah pribadi yang taat kepada Bapaknya. Dan kita juga sebagai orang Kristen harus taat kepada Kristus yang adalah pengantara kita. Itu, Bang. Iya, jadi kalau menurut Yesus, Kristen tidak taat. Karena Yesus mengajarkan hukum yang terutama menyembah atau mentuhankan Allah yang Esa. Markus 12:29. Tapi malah Kristen menyembah mentuhankan Yesus. Berarti Kristen tidak taat. Yesus ngaku Nabi, Markus 6:4, malah dituhankan. Berarti tidak taat. Terus kata Yesus bahwa tugas dia penyampai firman, Yohanes 17:8, malah sama Kristen dia katanya yang firman. Maka kalau saya teliti pakai Bible, Kristen ini bukan pengikut, perusak ajaran Yesus yang tauhid. Ya. Nah, kalau saya pakai Al-Quran, semua para nabi muslim, mana datanya? Al-Baqarah 136. Semua para nabi itu berserah diri kepada Tuhannya. Atau di dalam surat Al-Baqarah 132, bahwa Yakub, Ishak, Abraham, dan anak cucunya semuanya muslim, berserah diri kepada Allah. Atau di dalam surat Al-Baqarah 133, Abraham, Ishak, Yakub muslim. Maksudnya apa? Berserah diri kepada Tuhan. Ya, karena semua para nabi itu diutus oleh Tuhan yang sama. Gitu. Tapi kalau Kristen ya bukan muslim, karena mereka menantang Yesus. Yesus muslim karena Yesus melakukan perintah Bapa. Gitu. Itu betul. Kalau memang berserah kepada Bapa itu betul. Tapi bukan Yesus agamanya Muslim. Tapi dia berserah kepada Bapa, itu betul. Nah, jadi Yesus bukan Muslim, Yesus juga bukan Kristen dalam arti modern. Nah, ini Pak Bang, kita nggak bisa ketemu kalau Bang, soalnya di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran, Yesus itu cuma nabi dan manusia biasa. Tetapi di dalam kekristenan, kita menganut, kita percaya bahwa Tuhan itu, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi diskusi sampai kapanpun Kristen sama Islam, Muslim, nggak akan ketemu Bang, nggak akan ketemu. Tetapi kita boleh menjelaskan dengan benar, dengan masing-masing kepada yang percaya. Kalau Abang Muslim ya, jelaskanlah kepada saudara seimannya Abang, dan saya juga menjelaskan dengan saudara seiman saya. Jadi
jangan berkata bahwa menekankan bahwa Yesus itu Muslim. Muslim itu apa? Yesus Muslim adalah berserah kepada Bapa, kepada Allah. Ya itu betul kalau abang ngomong. Tapi untuk abang ngomong Yesus itu Islam atau Muslim agama itu salah. Yesus bukan. Ya agama udah, Muslim. kalau memang tidak Muslim berarti Yesus tidak taat kepada Tuhannya, gitu aja. Bukan Tapi kalau Anda agamanya, Bang. mengatakan Yesus Tapi ini taat, berarti Bang, Muslim, saya gitu belum- aja. Saya belum cerita habis, Bang, jangan dipotong. Ya silakan. Jangan pakai Bible karena kalian tidak mungkin paham Bible. Silakan. Gimana Bible maksudnya? Hmm. Saya juga nggak mau, tadi sudah awal saya berbicara kepada host bahwa saya tidak akan membanding-bandingkan, karena waktu saya membanding-bandingkan maka saya mencari Bang, kelemahan. bukan dibanding-bandingkan. Bible itu kan kitab abang, Bang. Kitab abang Bible atau Alkitab? Hah? Kan Bible itu kitab. Ya Bible sama Alkitab menurut orang Ya, Kristen, ya kita udah, itu sama. bukan membanding-bandingkan. Abang menjelaskan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Bible. Gitu loh, Bang. Nggak ada yang membanding-bandingkan, Bang. Tapi kan bilang Bang tadi kan jangan bahas apa? Jangan bahas Bible. Jangan bahas Bible. Dan saya memang taunya Bible aja. Al-Quran saya tahu tapi saya nggak membanding-bandingkan. Jadi tadi kan saya sama Bang Juma juga tidak ada membanding-bandingkan gitu. Saya menjelaskan apa yang ditanya aja. Gitu Bang. Ya, jadi kalau Yesus dengan Nabi Muhammad jelas ajarannya. Tuhan itu apa sih? Tuhan itu wujud tertinggi. Kalau dalam Islam ya Allah, wa huwal aliyul azim. Kalau menurut Yesus ya Allah. Yohanes 13:16, Bapa lebih tinggi daripada aku. Kan wujud tertinggi Tuhan itu. Yang kedua, Bang, Tuhan dalilnya itu- mana? tunggu. Bapak lebih tinggi dari aku. Oke, Yohanes 13 ayat 16. Yohanes 13:16. Nah, yang kedua, yang namanya Tuhan itu disembah. Nah, Islam menyembah Allah, An-Nisa 36. Menurut Yesus, Yesus menyembah, bukan disembah. Berarti Yesus ini bukan Tuhan. Karena yang dikatakan Tuhan itu disembah. Sedangkan Yesus menyembah, bukan disembah. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami, Yesus, menyembah apa yang kami kenal. Bang, Siapa saya baca Tuhan dulu yang ayatnya Yesus ya, sembah? Bang? Saya baca Hah? dulu ya. Saya baca Iya, ayatnya. ya, silakan. Yohanes 3:16. Silakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya Berapa setiap itu? orang- Yohanes berapa itu? Supaya Yohanes 13:16 Pak. 13:16. 13:16. 13:16. Maaf, sorry ya. 13:16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Ya. Tapi Yesus juga ada firman dikatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Oke, saya bantah itu. Di dalam Yohanes 17 ayat 21, Yohanes 14:20. Aku Bapa mereka satu. 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah anak-anakku. 1 Yohanes 4:13, kamu di dalam Allah. Terus Yohanes 17:14, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi ayat aku dan Bapa satu bukan hanya Yesus, Bapa mereka juga satu. Gitu. Silakan. Oke, pertanyaannya? Ya, jadi kalau aku dan Bapak satu terus Yesus Tuhan, berarti mereka Tuhan juga. Aku, Bapak, mereka satu. Aku di dalam Bapak, mereka di dalam aku. Aku, Bapak, mereka satu. Yohanes 17:21, Yohanes 14:20. Jadi gini, kenapa orang Kristen mengakui Yesus sebagai Tuhan? Memang banyak di dalam Alkitab itu menyatakan bahwa pribadi Yesus itu adalah pribadi Allah yang menjadi manusia. Di mana datanya? Memang Datanya di mana data? Kata Yesus Ada. Allahnya ada di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. ada. Pokoknya Ya, silakan. ya, yang menjelaskan itu salah satunya adalah firman yang menjadi manusia. Enggak, Pada kata Yesus mulanya- dia menerima pada- firman. Pada mulanya Yesus adalah mengatakan firman. dia Bang, bukan saya firman. lagi ngomong Bang, jangan dipotong. Kalau gitu Ya, silakan. ada, Bang. Pakai data kalau bisa. Nanti saya mau- akan saya bantah pakai puluhan data nanti. Saya Bang sama Juma aja saya tunggu kalau memang Bang Juma sudah selesai. Ya, iya. Saya nggak mau diskusi begini Bang. Iya kan Anda tak paham Bible. Bukan. Ya udah coba satu-satu. Oke, satu-satu ayo. Oke, Tapi satu-satu. kalau Ayat apa yang mau kamu pakai? Seperti Bang Juma tadi dia diskusi, saya ngomong, dia diam. Dia nggak Ya udah paham. satu-satu ya. Coba ayat apa yang kamu mau pakai? Ayo. Dan- Satu-satu.
dan Juma ngomong saya diam. Iya, coba sekarang ayat Jadi mana satu-satu kita bahas. contohlah teladan Bang Juma. Iya, gini. Anda mau pakai ayat yang mana? Satu-satu kita bahas. Ayo. Enggak. Saya Ya, Anda ketakut, Anda takut ke Bible. Enggak, saya mau istirahat. Tadi saya belum istirahat. Nah, ya itu kalau sudah terpojok pakai Bible ya gitu. Enggak, saya ada urusan soalnya. Iya, kamu udah terpojok ke Bible. Sadar Iya, kamu udah ke Bible. Bang, saya Sebelum ngomong, Bang. sebelum turun coba dibaca itu Yohanes 14 28. Yohanes 14:28. 14. Saya mau baca ini ayat Alkitab saya kan. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Ini berbicara Bapak lebih besar. tentang Benar Bang, kemanusiaan Bapak yang- lebih besar Ya, dari Yesus. Saya menjelaskan ayat ini dulu, Bu. Jadi kalau enggak sedikit Bang. Jadi kalau Anda maknai Bapak di dalam Yesus, bagaimana yang besar di dalam yang kecil? Enggak. Itu makna tadi kiasan Bang, Yesus alegori. itu kan ada dua. Bukan Saya jelaskan ayat ini dulu, saya yang baca tadi. Kalau Ibu yang baca nggak apa-apa. boleh silakan. Enggak dah, nanti aja saya sama Bang Juma aja. Saya pesan semua buat teman-teman di sini, kita berbeda. Kita nggak akan ketemu kalau diskusi, tapi kita Kita tetap satu. Bang, Kita Bang, bangsa oke. Indonesia yang Sebentar Bang, sebelum turun begini Bang, kita memang berbeda. Iya. Karena Anda kan Tuhannya manusia. Yang kenapa kita sering ada diskusi, ada di kumal-kumal ini, karena Anda mengambil istilah-istilah Al-Quran kami ke Bible Anda. Nggak ada, Anda Bu. kan seperti Saya Buddha, Hindu. Bentar dulu Saya Bang, tidak- Bang. Dengar dulu baru dibantah. Agama Buddha, Hindu, Konghucu, mereka percaya diri dengan jati dirinya, nggak ngambil sana, ngambil sini, nyomot sana, nyomot sini. Kalau di Bible Anda kan Theos originalnya, dewa artinya. Kenapa jadi Allah di situ? Jadi rasul, ada rasul, padahal apostolos. Nah kenapa? Jadi jangan tantrum Bang, diskusilah. Walaupun kita diskusi, nggak akan kami maksa kau supaya kau Islam Bang. Diskusi aja. Kenapa kita sering diskusi begini di kumal-kumal ini? Karena Anda tidak percaya diri dengan pijakan landasan keimanan Anda sendiri berdasarkan Bible Anda yang berbahasa Yunani. Di situ Theos. Kenapa jadi Allah di Biblemu? Ayo, dari mana kau ngambil itu Bang? Silakan. Bu, saya percaya dengan apa yang sudah ditulis oleh para bapak-bapak gereja, dan saya percaya dan saya sudah selidikin bahwa Alkitab yang saya percayai itu benar adanya. Nggak ada Alkitab Bang. Bible punyamu Bang. Nggak ada. Enggak. Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Ini sih kita kasih tahu, mungkin Anda cuma terdoktrin bapak-bapak gereja, pendeta-pendeta. Sini kita kasih tahu Bang, bahwa original Bible saudara itu berbahasa Yunani. Di kanon dalam bahasa Yunani, manuskripnya pun bahasa Yunani. Kenapa masuk ke Indonesia ada kata Allah? Sementara Bible di luar negeri itu tidak ada kata itu. Maka orang luar negeri itu mengatakan Kristen di Indonesia ini sesat. Tuhannya kok sama dengan Tuhan orang Islam? Kata Allah. Ya, Cuma Anda saya karena jelaskan dulu ya. Anda nggak mau terdeteksi, Anda ngambil nama sembahan orang Islam, Anda plesetkan Allah. Padahal double L. Dibaca Allah double L. Andai kan ada L-nya, ya Allah. Jadilah kalau maling tapi tidak mau dideteksi kemalingannya, dia sebutlah Allah. Seperti orang maling motor, dimodifikasi supaya nggak dikenalin motor. Mohon maaf, jadi jangan tantrum kalau diskusi Bang. Kami tidak akan memaksa kau dengan keimananmu, tapi ya percaya dirilah kalian. Seperti agama Buddha, agama Hindu, mereka nggak nyenggol sana nyenggol sini, nggak mengambil sana ngambil sini. Jadi kalau Ustadz mau diskusi ya sabarlah Bang, karena itu fakta data seperti itu adanya. Silakan. Ya, saya jelaskan nama Allah ya Bu. Nama Allah itu Oke, nama Allah silakan. berasal dari bahasa Arab. Nama Allah berasal dari bahasa Arab yang dipakai oleh bangsa Indonesia yang berarti pencipta atau Allah yang Maha Kuasa. Nah, itu diadopsi. Nah, siapa oleh bangsa Tuhanmu, Bang? Indonesia. Tuhanmu saya siapa? belum selesai. Oke. Sudah, saya turun aja ya. Oke, lanjut jangan Selamat tantrum siang Bang. semuanya. Saya Bang ini kok udah dewasa kok kayak gini, tantrum jangan tantrum, lanjut Bang. Jelaskan Bang sesuai saya dengan Bible dia takut ke Bible. Anda tidak paham Bible. Saudaraku, Ibu adalah Kalau tidak paham Bible memang takut.
Enggak, Enggak, Bang Sok. Bentar Bang, izin Bang. Abang tadi bilang percaya banget dengan tulisan-tulisan bahwa Bapak gereja ya Bang? bukan yang ditulis di Alkitab itu benar adanya. Benar adanya. Oke. Abang buka dong Daniel 7 pasal 9 Bang, Oke, dibaca. Bang, saya jelaskan. Enggak, satu saya ini. pengen Enggak, tahu sebentar. itu aja satu Bang. Satu aja itu Enggak, Bang. saya mau jelaskan yang tadi Ibu tadi ngomong. Oh, oke. yang Silakan masalah jelasin Allah. dulu. Jadi saya selesai, saya udah mau Jelaskan. ya. Ya, Jadi ya. Allah itu adalah bahasa Arab yang diadopsi oleh bangsa Indonesia yang berarti pencipta, Allah yang Maha Kuasa. Nah, maka dari itu Bible masuk ke Indonesia mengadopsi itu, mengambil itu yang diakui oleh bangsa Indonesia. Dan Ibu nanti cek yang sebenarnya di Oke, Arab oke, oke, sana- kita paham. Saya di jawab Arab sedikit. sana, sebentar, Belum di Arab turun. sana orang Kristen itu memanggil Allahnya pencipta itu memakai nama Allah. Di Arab sana Ibu cek, tetap masih Oke. sekarang orang Kristen Arab memakai nama Allah, itu aja. Dengar Bang sebelum turun kau terima atau enggak? Allah itu Bang, nama, proper name, nama sembahan orang Islam, nama Tuhan. Bukan sebutan. Kalian sudah nyolong ngambil, kalian tukar maknanya, kalian jadikan sebutan, bukan proper name. Ya, harusnya di situ kan Tuhan, God itu Tuhan. Orang luar negeri menerjemahkan Theos itu God. Harusnya masuk ke Indonesia Tuhan, tapi kalian ngambil maling kata Allah. Nama itu Bang, nama sembahan orang Islam. Oke, Nah, saya jadi jelaskan kami boleh. nggak usah dengar dulu. Bible berbahasa Arab ada di abad 9. Ingat ya, Bible berbahasa Arab ada di abad 9. Islam ada di abad 6 atau 7. Ya. Jadi tidak ada dari tadinya itu tidak ada kata Allah dalam Biblemu. Nanti abad 9 baru ada diterjemahkan. Itu pun ditemukan di abad 18. Baru ditemukan itu Bible berbahasa Arab. Jadi kalian udah ambil maling, kalian rubah maknanya jadikan sebutan. Allah-Allah. Kan ini penghinaan. Coba kalian tersadar diri kembali kepada original pemaknaan. Arti sebenarnya original Biblemu itu kan dewa. Kalau malu pakai dewa, pakai kata Tuhan. Tuhan itu sebutan ya, sembahan secara umum. Seperti luar negeri pakai God. Kenapa kalian pakai kata Allah di situ, itu nama. Padahal kalian makna itu sebutan. Kami bingung nama Tuhanmu siapa sih, kan Tuhanmu Yesus. Kenapa nggak percaya diri dengan ciri khas Kristen? Kalau kalian sudah percaya diri, berdiri dengan kaki sendiri, nggak nyomot sana nyomot sini, kami tidak akan lagi mengusik, membongkar ajaran di Biblemu. Tapi selama kalian pakai itu ya, Ustadz kami, gurunda kami ini semua masih ada di komal-komal untuk menyampaikan. Supaya kalian jangan menyesatkan. Kalian memakai kata Allah di Bible kalian itu untuk menyesatkan saudara-saudara muslim kami. Kalian mengatakan Tuhan kita sama loh. Nih ada kata Allah di Bible kami nih. Itu untuk menyesatkan. Kenapa ayo? Bible itu hampir setiap tahun direvisi. Tahun kemarin 2023 Bible direvisi. Jadi TB2. Kenapa kata Allah ini nggak dikembalikan? Kenapa kan Bible itu sering dirubah-rubah? Kenapa kata Allah berat tuh para penerjemah itu di lembaga penerjemah Bible itu kenapa nggak mengembalikan itu? Pakai di situ apa kayak nama Tuhanmu? Elohim kayak apa kayak? Jangan pakai nama sembahan orang Islam. Karena nggak ada literasi bukti. Original Biblemu aslinya itu bahasa Yunani, Theos, dewa. Kalau malu pakai dewa, Tuhan, karena itu adalah sebutan atau gelar, bukan proper name, bukan nama, gitu Bang. Tapi ya. Saya jawab ya. Nah, Oh, jadi masih dijawab lagi. memang dalam kekristenan itu setiap daerah dia mengadopsi. Misalnya di Jawa itu, di Jawa, ya Allahnya yang dipanggil Gusti, Bu. Di daerah lain, ya sesuai dengan nama daerah itu memanggil nama. Di mana Jadi, itu Allahnya Bang? Di seluruh dunia sembahan orang Islam itu namanya Allah. Oh di Saya Cina pun belum Tuhannya selesai, itu Bu. Allah. Bang, kau Belum dengarlah. selesai. Kau di kepala Kalau di batu Cina juga dengar. itu- Dengar Bang. Nama sembahan Saya belum orang selesai. Islam di seluruh Yes. dunia itu Allah. Kalau kau kan Tuhanmu berbeda-beda namanya di seluruh dunia. Kalau kami enggak. di Cina Di itu seluruh namanya dunia Bang nama itu Allah, nama Tuhan. Tuhannya orang Islam itu Allah.
Kau cari di Afrika, di Kutub Utara sana. Ya udah, Tanya dia, siapa saya Tuhanmu? malas kalau Gini Allah. bang, gini bang, Ya udah, Bang, bentar saya pamit ya, Bun, Bang. bentar bang, saya satu aja pertanyaan. Kalau misalkan nih di satu negara itu menyebut satu negara itu mayoritas negara itu agamanya bukan Kristen, bukan Islam dan bukan ini ya. Satu negara itu menyebut nama Tuhannya itu misalkan Cilok, apakah orang Kristen datang ke sana nanti menyebut nama Tuhannya Cilok, bang? ya sesuai apa yang nama yang diakui oleh negara itu. Oh gitu. Jadi kayak ini ya, apa namanya? Kayak ada Bunglon, misi. nyamar dia, nyamar bunglon. Makanya di Hindu sana di Bali. Berarti nama nanti Tuhan isi itu beda. Tapi isi yang Yohanes 1 sebenarnya- pasal 1 bang, nanti pada mulanya Cilok bersama-sama dengan Cireng dan Cilok menjadi Cireng gitu. Kalau misalkan di sesuai dengan konteks bangsa Oh. negara di mana itu. Oh, Tapi Yesus gitu. juga menekankan bahwa di dalam perjanjian baru itu udah ditekankan bahwa saya doain kita ya bang itu- ya, semoga ada satu negara yang menyebut nama Tuhannya Cilok ya bang ya, biar keren. Oh ya benar, tepuk tangan Ini guys. tujuannya untuk apa? Tujuannya Pak, untuk apa? Enggak kan abang, kata abang Nggak, kan gini, tergantung Sudah, negara saya- itu. Iya memang betul. Iya, ya udah. Nah gini Bang, maka dari itu Yesus mengajarkan di dalam perjanjian baru itu pencipta itu dia panggil Bapa. Nah supaya kita semua itu juga ada panggil Bapak gitu. Tetapi di Ya, dalam ubah lah, perjanjian panggillah lama, situ Tuhanmu Bapak, jangan pakai Allah. Rubah itu perjanjian lama begitu ya. masih pakai Allah. Nah kalau ibu memang tidak suka itu ya ajukanlah kepada negara bangsa Indonesia. Ya kau lah, kau ini sebagai maling, kau sudah Nggak, nyaman. Ibu Kau jangan lah. bilang saya maling Bu. Kita Lah, diskusi kan di dengan situ Pak kata ini. Allah itu punya orang Islam, tapi kau masih Ya sudah. ngotot. Ya, Bang Hos, kita berbeda tetapi satu ya. Semua juga kita berbeda tetapi Enggak lah. kita satu adalah bangsa Indonesia. Iya tapi saya dan abang bukan satu bang. Enggak, toleransinya satu. Bangsa Indonesia, saya berbicara tentang bangsa Indonesia. Saya lahir di Indonesia ini, berbeda. Pandai kali berbicara toleransi ya. Oke, makasih semuanya. Saya turun dulu, saya pamit. Bang, turunkan saya Bang. Nggak mampu mereka ya teman-teman, itulah kemunafikan mereka ya. Malu jujur, Bang Hos, maaf, turunkan saya. malu jujur ya. Tunggu aja bang, di mute aja bang, di atas bang. Turunin Aku aja, cuma- dia udah kencing celana itu, turunin, udah malu dia, Ibu turunin jangan harus. ngomong gitu Bu. Ya udah bang turun, abang itu terlalu tantrum, udah dewasa tantrum banget. Hidup Cilok. Mau dia ya menyebut nama Tuhannya Cilok ya. Aduh, nauzubillah semua nauzubillah. Aduh ya Allah. Kia-kia teh ngai hirup teh. Ayo umat Cilok selanjutnya silakan naik. Yuk. Kita diskusi santuy aja ya. Aduh, pokoknya nama Cilok we lah ya. Ya Allah. Itulah Tuhannya Cilok, pada mulanya Cilok. Cilok bersama-sama dengan Cireng. Apa itu Cireng? Sama dengan Cilok. Satu rumpun, satu hakikat. Pada mulanya Cireng. Cireng bersama-sama Cilok. Dan Cireng adalah Cilok. Anehnya itu tapi dia iya aja, iya nggak apa-apa kalau negara itu nama tuh itu kan kelihatan ini ada misinya itu kelihatan banget gitu kan. Padahal itu Cilok teh makanan paling lezat guys ya loh. Aduh ngeunah. Dia udah masa bodoh, dia udah kepala batu. Dan nggak ada rasa ininya ya. Kalau Indonesia bersatu ya, seluruh rakyat, seluruh kaum muslim bersatu untuk protes ke Salim Basara, ke lembaga Bible sana itu, baru kapok dia ya.
Nggak bisa lagi dia dengan misionarisnya itu kalau udah dia pakai teos atau dia pakai apa ke di sana. Oten. Udah ngambil dia kata Allah, kemudian dia larikan makna sebenarnya. Allah itu kan nama, secara KBB itu nama, secara apa ya di dalam Al-Quran. Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa qimis sholata li dzikri. Aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Tidak ada sembahan selain aku. Laksanakan sholat untuk mengingatku. Kan begitu Allah memperkenalkan dirinya. Nah kalau di pemahaman di Bibelnya tuh dia bolak-balik tuh. Allah dijadikan gelar, dijadikan sebutan. Kan kafir laknatullah ini memang apa ya, bikin emosi memang ya. Pada mulanya Cireng bersama-sama Cilok, dan Cireng adalah Cilok. Oh itu mantap ya. Harusnya kan situ pada mulanya Theos bersama-sama dengan pada mulanya Firman. Pada mulanya Kurios. Aduh, entahlah. Cireng itu isi ayam. Oh, gitu ya. Bagus tuh isi ayam. Kalau cilok apa isinya cilok? Ini kayak istilah-istilah Cina ya. Cilok, cireng. Cilok sama cireng itu satu hakikat berasal Tapi dari aci. dua pribadi. Iya, beda bentuknya beda. Tapi nggak apa-apa kalau negara itu mayoritas agamanya menyebut cilok, Tuhannya ya udah nggak apa-apa cilok, pokoknya mah aduh aing lieur. Itulah yang namanya iman buta ya teman-teman, iman buta. Jadi apa yang dituliskan oleh nggak jelas siapa yang nulisnya, main percaya aja. Yang penting ditulis, padahal nggak pernah Yesus mengajarkan kepada umat Kristen menyebut nama Tuhannya itu Allah. Nggak pernah mengajarkan ke orang Kristen. Allah Bapa, Allah. Nabi-nabi terdahulu itu ya seperti disampaikan di surah Al-Hajj ya, Al-Hajj 78 87 teman-teman ya. Aku menamakan engkau sekalian itu muslim sejak dahulu. Jadi para nabi-nabi itu muslim. Nabi Ibrahim itu muslim. Karena dia berserah diri. Berserah diri itu kalau kita bahasa Arabnya itu muslim. Nah, setelah Rasulullah diutus, barulah disempurnakan dengan penamaan Islam. Selamat. Al-yaum akmaltu lakum dinakum, itu di Al-Maidah ayat 3 ya. Al-yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah kusempurnakan. Jadi Nabi Muhammad itu penyempurna. Islam ini penyempurna yang dibawa oleh Rasulullah. Menyempurnakan ajaran-ajaran yang terdahulu. Mereka ini muslim. Muslim itu apa? Personalnya, orang-orangnya. Berserah diri dia. Nah, nama agamanya udah dirangkumkan menjadi muslim, selamat, menjadi Islam, itu selamat. Al-yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Dalam Al-Quran pun Allah berfirman ya, janganlah kalian mati kecuali dalam Islam. Atau inna dina indallahil Islam, hanya Islam di sisi Allah. Itu penyempurna. Al-Quran ini penyempurna ya. Tapi nama personalnya, nama orang-orangnya itu muslim. Gitu teman-teman. Kalau Taurat itu kan nama kitab. Kalau Islam itu memang nama agama. Telah kusempurnakan agamamu. Telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Mana?
Kristen. Dari mana Kristen? Kristen itu buatan Paulus. Yahudi itu adalah nama dari salah satu ke-12 suku Israel, itu Yehuda. Buddha itu nama dari tokoh agama Buddha, Siddhartha Buddha Gautama. Hindu itu nama tanah Hindustan sana, disebutlah Hindu. Yang memberi itu siapa? Manusia. Nah ini kalau Islam memang sudah datangnya dari penamaannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan telah kuridoi Islam menjadi agamamu. Apalagi? Karesting dari Paulus. Oh, pantes si RK ngeluarin rudal ini ya, rudal kudus. Ternyata suka nyolok ya, cilok dicolok. Aduh, baru ingat saya. Emang cilok itu dicolok? Iya, aci dicolok gitu cilok ya. Aduh, pantas si RK ngeluarin rudal kudus ya, suka nyolok. Ya Allah. Tantrum ya sama Ustadz Tata ya, oten. Tahu lah Ustadz Tata itu kepalanya Bible Al-Quran tuh. Bukan satu data yang kau dikasih, bahkan 10. Mampus kau, Ten. Yang kuat mental yang naik ya teman-teman. Di atas ini Masya Allah ya. Itu belum maju kores ya. Kores itu menghadapi khusus penghujat-penghujat teman-teman. Ya kelihatan banget tadi begitu naik juga langsung baper, langsung merajuk, ngeluh sana sini. Aduh. Udah wanti-wanti dia ya, udah merendahkan diri di hadapan gurunda. Ya Allah. Sebenarnya kalau kita meyakini apa yang kita imani itu kebenaran, jangan takut. Sampaikan Saya gitu. bacain ini tadi mantra kudus, ngamuk, baper. Sampaikan, tentu berdasarkan dalil. Karena kalian menyalahi dalil, makanya kalian tantrum, ragu-ragu kan? Ragu-ragu kalian, udah gemetaran dikasih data-data oleh Ustadz. Karyan aja sampai begitu lidahnya. Boleh. Karya adut. Arum ini nggak pernah muncul lagi Arum ini. Udah kapok dia kali ya. Udah sadat ya. Ya Allah. Emang oten-oten kalau dikasih tema ini tantrum, semuanya tantrum. Beneran tantrum. Padahal ini tema baru dikeluarin lagi nih, udah bertahun-tahun nih. Ya kalau Yesus itu Muslim ya, kehidupannya ya pribadi dia itu mirip orang Islam. Orang Islam itu pribadinya Muslim, perorangannya itu disebut Muslim. Nama agamanya Islam. Ya, Yesus dia Muslim karena dia berserah diri secara pribadinya. Coba dia, apa dia Kristen? Coba dia yang kita baca di Bible, kehidupannya itu mirip kehidupan orang Kristen, tata cara hidupnya. Mau 8 hari ada udah disunat. Matius 5:17 apa dia bilang? Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Torah atau kitab para nabi. Berarti Yesus itu masih taat dengan hukum-hukum Torah. Nak karesteng, karena karesteng ini sejatinya pengikut Paulus. Paulus mengatakan tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Torah, melainkan hanya iman di dalam Kristus Yesus. Mengimani dia sebagai apa? Ya sebagai mati terkutuk untuk menebus dosa, cuma itu doang. Hukum Torah nggak berlaku, dianggap sampah oleh Paulus. Kan kalian bertentangan tuh. Bagaimana mungkin Yesus karesteng? Oke, dia bukan Islam, bukan karisteng. Terus ngapain kau tuhankan?
Kalau sudah nggak sejalan dengan keimananmu, sebagai nabimu pun dia nggak layak, udah bertentangan dengan keimananmu. Ajarannya tauhid, keimananmu trinitas, 3 dalam 1, kayak sampo aja, kayak kopi mix. Nggak satu pun yang nyambung dari keimanan kalian dengan pengajaran Yesus, teman-teman, nggak ada. Yang kalian tadi bawa itu tadi orang dia bawa apa ya? Hiduplah seperti cara hidup Yesus. Cara hidup Yesus gimana? Emang dia bergereja? Kasih. Tanpa jadi Kristen pun kita bisa kasih. Oh dia pendeta, yang tadi itu pendeta, pantes. Kalau pendeta mah, aduh saya pikir bukan pendeta. Si Sok tuh pendeta, baru tahu saya. Pantes baperan. Kalau bukan Polikardus susah. Pasti akan baperan ujung-ujungnya. Harus Polikardus biar bisa ngejelasin siapa itu Cilok. Siapa itu Cilok. Jadi lari ke Cilok lagi nih. Yuk sambil di tab-tab layar posting ulang dan di share-share ya teman-teman. Jangan lupa loporenya digas ya, biar ciloknya kuat ya teman-teman ya. Ini mah jadi viral nih, pada mulanya cilok ini mah, aduh. Yuk umat Polikardus silakan naik ke atas, yang mau diskusi silakan. Tapi kata dia iya nggak apa-apa kalau misalkan negara itu mayoritas negara itu agamanya menyebut nama Tuhannya Cilok, nggak apa-apa. Kristen datang ke sana nyebut Tuhannya Cilok juga. Waduh benar-benar bunglonya itu menampakkan ya, menampakkan banget gitu ya. Kalau emang agamanya itu nggak punya pendirian ya, nggak punya harga diri, nggak punya jati diri. Aduh ampun. Master Kalam, sini Master Kalam, nih judulnya Yesus Muslim, silakan naik. Cilok juga samanya. Yuk lanjut lagi yang tadi pagi Master, nggak namanya bagus Master, Master Sulap. Yuk silakan naik Bang Master Sulap. Tadi belum beres tuh sama Ustadz Tata, keburu apa ya si Master Sulap. Teman-teman semuanya, assalamualaikum. Cek. Assalamualaikum. Waalaikum. Cek. Coba feedback nggak, Bre? Enggak. Dibuka mute-nya, Bre. Ya. Silakan. Apa yang mau ditanya dari saya? Ini kan pasti mau ditanya kan? Ya silakan. Enggak. Lu nanya aja, lu nanya ke gua. Ini Gurunda udah monitor belum, Gurunda? Oh belum monitor ya. Lu tanya aja ke gua. Ustadz Tata itu standby itu Ustadz Tata. Iya, udah gak apa-apa, aman Bun, tenang. Biasa kan ditanya. Kenapa Giliran disuruh bertanya, aduh nggak mau bertanya aja udah bingung, apalagi ditanya lo. Udah catatan Oke, maju. saya bertanya kalau gitu, saya bertanya. Oke, siap. Tanya aja kalau gitu. Saya tanya satu, Bang Master. Ya silakan. Nah, coba Bang Master, menurut Bang Master, kenapa Yesus itu disebut Rasul? Terus kenapa kau Tuhan kan Bang? Coba kasih penjelasan. Kita berbicara ayat Alkitab aja. Di mana dia dikatakan Rasul? Ayat berapa kira-kira? 31 Bang. 31 maksudnya? Ibrani 31. Oke. Saya buka sebentar ya. Jadi kalau dia itu Rasul, jangan dituhankan dong kalau dia Rasul. Kalau pakai akal ini ya, sewajarnya, akal sehat.
Ibrani berapa ini? Ibrani 3 titik bertindih 1. Udah, pokoknya Gus. Maksudnya gimana ini titik bertindih ini? Titik Saya nggak 2, ngerti. titik 2 kan titik itu kan tik tik. Ada di atas titik, ada di bawah bertindih dia, titik 2 lah. Bentar ya, saya buka ya. Berisik kali, Bre. Gak usah ditanya, udah paham Bible dia. Dia suruh bertanya aja, nanti tak jawab pakai Quran dan Bible. Nah, itu Iya, maksud kalau saya selesai, itu. kalau selesai dia jawab ini langsung, Ustadz. Aku mau tahu aja akalnya nih masih berfungsi, masih sehat atau sama aja. Lanjut sama Ustadzku ya, kalau selesai. Di lamanya dia baca Yesus di situ Rasul. Terus kenapa kau tuhankan bang? Alasanmu. Lanjut Ustadz. Aku pun mau makan. Lama kali dia nggak pernah baca kali ya ininya Biblenya ya. Ini handphone saya yang satu lagi ngambil. Ibrani berapa tadi biar saya buka nih. Allahu ya Rabbi. Kalau satu device kan saya harus keluar. Ibrani Ibrani berapa? 3.2 titik bertindih. Aku tuh malas sebut titik 2 ya. Titik bertindih 1. Ibrani 2 ayat 3. Ibrani 3 bang. 3 bang. Ibrani 3 ayat berapa? 1. Ayat 1. Gitu aja dong, jangan titik bertindih. Tete ada bertindih, titik nggak ada. Ye, dasar Amsal, tete. Rudal Kudus. Dia bayangkan Tuhannya menetek kali ya. Janganlah dulu bang, masih siang. Ayo. Udah baca? Ini saya lagi buka nih. Makanya kalau ngomong yang simpel-simpel aja, jangan. Jadi selama ini teman-teman dia itu nggak pernah baca tuntas Bible ya. Bacalah dari kecil. Bible kan banyak. Bible banyak nggak kayak Quran. Udah Kalau baca Quran dulu, sedikit. Bang. Kelamaan baca dulu. Iya, iya, sebentar. Yang nggak sama lah. Macet internasional Karena itu, macet. ini saya baca-bacakannya. Karena itu saudara-saudara yang kudus, kamu yang memiliki bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah Yesus, sang rasul dan imam besar pengakuan kita. Mana begitu bunyinya sang rasul? Siapa pula ini nelpon di Aduh, situ udah. Noise. rasul dan imam besar yaitu Yesus. Balik lagi. Bun, di mute dulu, Bun. Lagi live di YouTube, Bun. Udah, dia bertanya aja. Sok bertanya, mumpung ada Gus Miftah sama Catata, bertanya. Oke, bertanya ya. Boleh. Jadi gak bisa kau jawab ya? Kan saya sudah jawab ini. Ya, jadi maksudnya gini, sebelum pindah ke Ustadzku ya. Ingin kau jawab. Kenapa disebut Rasul itu? Kenapa? Ayo. Ya, kenapa disebut rasul? Nah, kenapa rasul kau tuhankan? Apa kebalik-balik akalmu, Bang? Oke, saya jawab nih. Di Ibrani 3 ayat 1, Yesus disebut rasul karena ia adalah utusan, pilihan Elohim yang terlantik, diutus untuk menyampaikan pesan dan penyelamatan kepada manusia. Begitu. Jadi secara singkat, di situ kan kata Yunaninya apostolos kan, yang diterjemahkan rasul itu dari bahasa apostolos itu. Kalau Anda lihat di Bukan Tuhan ya, bahasa Rasul. aslinya, bahasa originalnya di situ dikatakan apostolos. Ya, Tapi- berarti Rasul utusan Tuhan ya. Sabar. Tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi rasul. Ya, Apostolos berarti dia itu rasul. utusan. Berarti Yang bukan berarti Tuhan dia. diutus, kan? Berarti utusan Tuhan dia ya. Jadi dalam konteks Alkitab Kalau dia rasul, kenapa kau tuhankan, Bang? Wih, kalau dia rasul, kenapa kau tuhankan? Mana itu akalmu, Bang? Ayolah. Paulus pun rasul, boleh kau tuhankan dong. Lanjut, Ustaz. Memang kalian ini. Ya sudah diakui dia Rasul bukan Tuhan katanya. Ya udah silakan. diutus ya. Jadi sebentar, perlu dicatat bahwa peran Yesus sebagai rasul berbeda dengan rasul lainnya seperti murid-muridnya. Ia bukan hanya pembawa pesan tapi juga sumber dan pelaksana pesan itu sendiri. Selain itu, di ayat yang sama juga ia disebutkan imam besar kan, yang menunjukkan bahwa ia menggabungkan dua peran penting di sini.
di dalam perjanjian baru ini sebagai Kenapa tidak bisa utusan yang berbuat membawa apa-apa? kebenaran dan Kenapa sebagai nggak bisa berbuat apa-apa dia? dan sebagai pemimpin spiritual yang mewakili umat di hadapan Kenapa tidak bisa berbuat Tuhan, apa-apa? gitu ya. Katanya Tuhan. Kenapa tidak bisa berbuat apa-apa? Nggak bisa berbuat apa-apa, bro. Kan Nggak pengakuan ada yang bisa berbuat apa-apa loh. Aku tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Itu ayatnya yang lain lagi kan. Kita berbicara ayat itu lagi. Kenapa Ya, Yesus terus. berkata? Kan Ketuhanan tadi saya dia apa ketuhanan dia? dari pagi saya kan sudah ajari Anda ya bahwa memahami Ya Anda saja tidak paham. kita teks bukan baca satu ayat Oke, dipotong sekarang setengah pakai data ayatnya ya. Anda artikan Oke, bukan pakai begitu. data sekarang. Siapa yang paham? Apa itu utusan? Tugasan utusan apa? Ya silakan. Ayo pakai data. Utusan ini Anda berbicara di mana? Nah, ya kan? Jelasin aja pakai data. Ya. Kalau saya puluhan data bisa. Apa tugasnya utusan itu? Oke, utusan itu tugasnya menyampaikan pesan. Data. Ya menyampaikan pesan Data. kalau tugas utusan. Kasih Data tahu apa yang dalam Yohanes ada. gimana? Ya kamu udah pakai data, bukti kamu udah paham Bible. Kalau kamu nanya ke saya, Tata, dalam Bible apa itu utusan? Saya bisa nyerocos saya. Pakai data. Iya, utusan itu kan pembawa pesan. Ya, datanya di mana? Datanya. Datanya itu secara KBBI loh utusan itu. Utusan itu menyampai firman Yohanes 3:34, melakukan perintah Bapa Yohanes 14 ayat 31, melakukan kehendak yang mengutus Yohanes 6:38. Gitu loh. Jadi tidak ada Kristen paham Bible itu gak ada. Itu mah perasaan kamu aja Ya, udah sekarang coba apa itu utusan? Utusan apa? Pakai data lagi coba. Utusan Lu mau diskusi mau pacaran, lu mau diskusi mau itu mah perasaan kamu aja. Mau pacaran mau diskusi lu. Iya, itu perasaan siapa aja, Kang Tahta aja itu mah. Ya udah coba ayo. Makanya adu data dengan saya ayo. Bang kamu gak tahu apa itu utusan. Kalau saya puluhan data punya saya dalam Bible. Saya tadi kan sudah jawab. Apa? Kamu Apa? gimana? Iya. Apa utusan itu? Utusan itu penyampai pesan. Di mana datanya? Maksudnya data apa ini? Saya bingung. Nah, kalau saya kan tadi sudah kubacakan datanya 3 itu. Anda dikasih tahu aja masih pelangap-pelongo gimana? Nggak dikasih tahu tambah data apa-apa Anda ini. Maksud Anda di mana Yesus dinyatakan sebagai utusan dalam Alkitab? Itu yang Anda tanya. Oke, Yesus, kamu siapa? Utusan Matius 15:24. Yesus, apa tugasnya utusan penyampai Oke, saya tunjukkan nih. Allah tidak mengutus anaknya ke dalam dunia untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan oleh Dia. Jadi di sini Yesus diutus ke dunia untuk menyelamatkan dunia. Oke, sekarang kalau saya ingin selamat, harus mengaku Yesus sebagai apa? Sebagai anak Allah. Di mana datanya? Oke, sebentar saya ambil. Karena anak Allah itu saya punya data banyak, puluhan. Anak Allah itu bukan hanya Yesus. Orang sering disebut anak Allah, Keluaran 4:22. Kalau mau disebut anak Allah, 2 Samuel 7 ayat 8. Orang bawa damai disebut anak Allah. Matius 9 ayat Sabar, ini saya bacakan. Nah, 1 Yohanes 5, mulai ayat 1 ya. Nah, Jikalau saudara percaya bahwa Yesus adalah Kristus, bahwa Ia adalah anak Allah dan juru selamat saudara, maka saudara adalah anak Allah. Tuh, oke. jelas kan? Berarti anak Allah itu bukan Tuhan. Gimana? Terus yang kamu Tuhan yang siapa? Anak atau Allahnya? Sekarang Tiba-tiba anak Allah bukan Tuhan lagi. Gitu. Loh, kan kata kamu harus diimani sebagai anak Allah. Anak Allah itu kan banyak. Saya punya. Kamu minta data, saya bacakan, betul nggak? Oke, sekarang yang kamu Tuhan kan siapa? Anak atau Allah? Sekarang ini Tuhan itu Yesus. Oh, berarti Bapak bukan Yesus, bukan Tuhan. Yesus itu satu dengan Bapa. Oh, berarti mereka juga satu. Yohanes 17 ayat 21. Mereka satu. Iya, berarti mereka Tuhan juga. Siapa itu mereka? Loh,
Aku di dalam Bapakku, mereka di dalam aku. Aku Bapak, mereka satu. Bang Tahta, kalau ketika diskusi pintar sedikit boleh nggak? Kenapa? Kalau ketika diskusi pintar sedikit boleh nggak? Boleh. Boleh kan? Gini, Pintar lah. intinya kalau mau dialog dengan Tata harus menguasai Bible. Ya saya kan menguasai. Ya sudah, Apapun yang silakan. kamu tanyakan, saya jawab. Oke, saya nanya, siapa saja yang disebut anak Allah? Pakai data. Kalau begitu kita berbicara ayat mana yang kamu masukkan anak Allah Tidak itu, tahu. gitu loh. Berarti kamu tidak paham. Pokoknya kamu ngomong apapun datanya ada pada saya. Kamu kentut loh ada datanya dalam Bible ini. Jadi begini ya teman-teman ya. Konsep Ya. anak Allah di dalam Alkitab ada banyak. Yesus juga disebut anak tunggal Allah. Data-datanya, data. Pakai data, sampai saja. Matius 3 ayat 17 berkata begini. Suara dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi Siapa dan sih yang disebut anak? dalam dia kuberkenankan. Ayat yang lain, Ibrani 1 ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Berarti Allah punya wujud. Gimana? Di dalam Keluaran 9:14, Yesaya 40:18, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Roh. Tahta ini kurang dalam nih melazari Alkitab. Pokoknya kamu ngomong apapun ketempol Bible intinya. Enggak, perasaan kamu aja tuh. Tidak masalah. Yang penting yang menyimak. Itu mah Ngomong perasaan. apa lagi ya? Ngomong apa lagi? Tak bantah pakai Bible ya? Ya itu perasaan kamu aja, Kang. Tidak masalah. Iya terserah perasaan kayak apa terserah. Yang penting kamu ngomong apapun tak bantah pakai Bible. Bahkan kamu nanya tentang Islam aja, tak jawab pakai Quran dan Bible. Ngeri semakin kesini makin ngeri kok diskusinya pakai perasaan sih. Iya. Jangan-jangan Aduh. bahaya ini guys. Ih JJ, ih cicak. Ayo udahlah kalau udah paham Bible nanya aja lah, nanya silakan. Loh, ini siapa ini? Oh, Bang Kabur. Peta. Loh, mana tadi? Kok kabur? Peta ini siapa? Bukan peta Bang Peta bukan? Kayaknya bukan. Oh bukan. Aku kira abangku Bang Peta Makassar itu. Kabur, kebongkar kelakuannya. Ih JJ langsung kabur. Ih. Keburu kebongkar kelakuannya ye. Dari tadi perasaan kamu aja itu mah Tahta katanya. Ngeri. Punya perasaan ke dia apa? Aneh-aneh. Saya itu jangankan laki-laki, perempuan menyerupai laki-laki aja saya tidak mau. Sih. Begitu kebongkar langsung kabur tanpa pamit. Ih, ngeri ih, benar-benar ngeri ya mereka ini ya. Aduh, dasar cilok. Silakan Oten naik bertanya aja lah. Saya pengisi waktu. Karena intinya ini Gurunda Juma nanti. Karena beliau masih ada keperluan. Pak Isi tanya jawab aja. Sambil nunggu Gurunda. Waduh, nakfir Ustaz tadi bahaya itu. Enggak, kalau mereka itu kalau ke saya itu bukan takut dialog, takut disuruh bertanya mereka. Kenapa kamu lawan Tata tidak berani? Enggak, maka saya disuruh bertanya melulu gitu, takut mereka itu. Seharusnya orang kalau ditantang dialog baru takut wajar. Ini enggak disuruh bertanya takut. Tapi nanti komal-komal Islam takut ditanya gitu. Nanti disuruh bertanya takut.
Ah, itu mah hanya perasaan kamu aja. Ah, iya, iya. Naudzubillah. Aduh, dari tadi enak ketawa dari subuh, masya Allah. Ada aja. Emang Aduh. Oten ini benar-benar lagi lucu-lucunya. Ya makanya Oten itu kan cuma dua. Yang pertama nggak punya malu, yang kedua itu malu-maluin. Tadi si Cilok, sekarang si Iyei. Aduh, ya Allah. Jadi keringetan kayak gini, ketawa terus padahal di AC ini. Aduh. Ada aja. Kenapa takut naik? Ah, itu perasaan kamu aja sih. Cie cie. Allah ya Fad, ya Karim. Katanya di Komal sebelah dia menghujat, kok di sini langsung nampak ya? Nggak berani menghujat. Siapa menghujat? Itu si Master Ngibul tadi, si Master Sulap. Itu kan perasaan kamu aja. Cie cie. Ya salam. Allahu Akbar. Aduh, ya Allah. Nauzubillah semua nauzubillah. Ih, geli dengar jadi. Itu mah perasaan kamu aja katanya. Amit-amit ya Bang Bayi. Hiburan kita teman-teman. Alhamdulillah disajikan hiburan yang sangat luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak De. Yuk yang Kristen naik lagi sini. Yang Kristen naik lagi sini. Dijambakin teman-teman moderator yang Kristennya. Tadi menghujat habis katanya di room sebelah sampai di kick. Kok datang ke sini langsung ciut? Malah main perasaan kalau di sini. Gan sama Ustadz. Kenapa, Bun? Dia segan sama anak minta dijemput dan nelpon terus. Dia segan sama Ustadz, sama Gurunda, makanya dia sopan. Erna Evi, Kristen, saudari Muslim. Saya bekas Kristen, mengejar pelita. Ayo Multi mau naik bertanya. Boleh bertanya atau ketik di bawah pertanyaannya sambil mengisi waktu untuk oten-oten. Karena ini ada bahasa Gurunda ini, Masya Allah ya. Ayo, mengejar pelita. Pada mulanya Cireng bersama-sama Cilok.
Mau tanya perbandingan Nasrani Kristen. Nasrani itu bukan Kristen. Nasrani itu ya pengikut Yesus dari Nazaret. Ya kalau Kristen itu pengikut Paulus. Nasoro. Mau tanya apa pertanyaannya Bang? Nanti aku bacakan untuk Ustadz dijawab. Bang R. Pada mulanya terigu diaduk jadi gorengan. Oh, kalau Nasoro itu, kalau dalam Al-Quran, memang awalnya pengikut Yesus, Isa. Al-Maidah 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ladzina qalu inna nasara akharna misaqahum fanasu azzam mimma dzukiru bi. Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Jadi Allah itu dulu berpesan kepada Nasrani. Ingat ya, setelah kamu ditinggal Isa, kamu nanti akan datang Nabi terakhir, yaitu Muhammad. Kalau kamu nututin dia, ikutin dia. Ternyata ketika Nabi itu benar-benar datang, malah mereka mendustakan. Akhirnya Allah hukum mereka. Fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Karena mereka melupakan janji itu, maka Allah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Maksudnya mereka ini akan ada kebencian sesamanya. Buktinya di komal-komal cakar-cakaran. Ya karena itu. Awalnya Nasoro karena mereka melupakan janji Allah. Ya disuruh beriman kepada Nabi Muhammad, tidak beriman, malah Isa dijadikan Tuhan. Akhirnya Allah timbulkan permusuhan di antara mereka sampai hari kiamat itu. Kalau kita kan enggak. Kita apologet Islam, komal-komal ini kami jaga bersatu. Kalau mereka ada 3 keoten cakar-cakaran, ada 2 oten cakar-cakaran. Berarti Al-Maidah 14 ini benar. Siapa suruh mereka ini melupakan perjanjian itu dengan Allah? Ya, bahkan nahnu ansarullah, kami yang akan meneruskan agama Allah, maksudnya agama yang kau bawa Isa. Ya, tapi ternyata setelah itu mereka ini malah menjadikan Isa Tuhan. Padahal awalnya Muslim. Al-Maidah 111. Wa id auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, Hawariyun, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri Muslim. Ternyata pada akhirnya mereka rusak ketika disebarkan melalui Romawi Yunani. Akhirnya ya udah, Allah pecah-pecahkan mereka itu sesamanya. Oh kamu bidat, kamu yang bidat. Oh bukan Kristen kamu. Nah gitu ya. Cakar-cakaran gitu. Nah kalau Islam sebaliknya, menandakan Islam ini benar, afala yatadabbarun al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka tidaklah mereka menghayati, mendalami Al-Quran. Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Nggak ada kami. Saya dengan Bang Juma, malah seneng ada Bang Juma, ada mungkin cakar-cakaran. Ketemu Ustaz Miftah, Polres, Bunda Rahma, seneng. Karena Al-Quran ini benar. Nah, menandakan mereka ini tidak benar kitabnya, cakar-cakaran. Kayak tadi itu. Allah timbulkan, karena mereka tidak patuh kepada firman-Nya Allah. Nah, kalau kita udah dipesan oleh Rasulullah, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassatum bihi wa kitabullah wa sunnah. Aku meninggalkan 2 perkara selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat. Nah, jadi kita enak. Ya saling menguatkan, saling mendukung, saling menolong gitu.
Karena kita disatukan oleh Quran dan hadis. Ya, kuncinya satu, jangan tinggalkan ajaran Rasulullah itu. Terus ikutilah para ulama, biar kita tetap bersatu gitu. Itu pesan Rasulullah, al ulama warasatul anbiya. Udah ya, itu Nasoro ya. Silakan diketik lagi, kita sambil nunggu gurunda kita. Tapi beliau ini biasanya kalau ada oten baru nanti datang sendiri nanti. Silakan Bunda, pura-pura nanya aja Bunda. Pura-pura nanya. Tapi jangan pakai perasaan Bunda. Nanti jangan serius maksudnya, pura-pura aja. Silakan diketik. Kalau mau nanya ketik, tidak apa-apa. Alhamdulillah. Kalau bisa nanya-nanya subhat itu ya. Subhat itu yang sering ditanyakan oten itu apa? Fitnah-fitnah dari oten itu. Tentang Islam, tentang Quran, tentang hadis, tentang Nabi Muhammad gitu. Apa ini? Apa dalil tentang maksumnya Rasulullah? Maksum itu ada surat Al-Fat ayat 2. Baca tafsir Jalalainnya. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dambihi. Ya kayak itu. Maka di situ bukan Nabi Muhammad yang diampuni di situ. Karena di dalam tafsirnya Nabi Muhammad ini ada penakwilan. Karena beliau sendiri maksum. Maksum itu apa kata ulama? Mayoritas ulama mengatakan terhindar dari dosa-dosa besar. Gitu. Nah, makanya kayak Adam itu kan cuma makan buah kan. Kalau kita malah setiap hari makan yang haram-haram itu banyak kita. Maksum itu dijaga ya. Kalau kita kan gak dijaga. Misalnya kita melakukan kesalahan, gak ada suara apa-apa. Tata itu salah, gak ada. Ya pokoknya kita melakukan gitu aja ya dosa. Tapi kalau para nabi langsung misalnya ada nabi ya mau melakukan hal yang salah walaupun kecil langsung diingatkan oleh Allah gitu. Itu maksum namanya. Semua para nabi itu. Kenapa Otan gak paham? Nyelah kau. Apa ini? Di dalam kitab Taurat, dengan nama apa Nabi Musa memperkenalkan Allah? Jadi orang-orang Sriwil itu tidak pernah memperkenalkan nama, sebutan semua. Jadi Allah, Eloah, Elohim, El Shaddai, El Rai gitu ya. Yahwah gitu itu sebutan itu. Kalau dalam Islam itu 99 nama itu kan sebutan. Allahul Ladzi ya. Sebutan semua. La ilaha illa huwa rahmanur rahimul malikul quddus salamun mu'minun muhaimin al-aziz jabbar mutakabbir khaliq al-bari'u musawwirul ghafarul qaharul wahabul razaqul ya. Al-Fatahul Alimul Qabidul Basitul Khafidul Rafi'u Mu'izul Mudillul Sami. Udah tahu lagunya ya. Habis Sami, Basir, Hakim ya. Terus Latif, Khabir, Halim, Azim, Ghafur, Syakur, Al-Aliyul Kabirul Hafid. Aduh kok udah bisa lagu ya. Hafid, Mukid ya. Terus Hasib, Jalil, Karim, Rokib. Itu semua itu nama, bukan nama itu. Bukan nama pribadi, sebutan. Maksudnya sebutan itu, sebutlah aku dengan nama-nama terbaik. Misalnya kita, ya Allah minta rezeki. Maka cukup dengan ya Razak. Wahai ya Allah sang pemberi rezeki. Kita minta petunjuk Al-Hadi. Gitu. Nah begitu juga orang Sriwil.
Bukan nama sebenarnya. Yang nama itu nanti untuk Nabi terlahir. Memperkenalkan langsung nama dari Ibrahim. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Ketika Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah. Lalu dia memperkenalkan nama Tuhan itu Allah kepada Ismail. Lalu diteruskan Bani Jurhum. Lalu diteruskan Bani Huza'ah. Maka ketika Allah mengutus Nabi Muhammad tidak memperkenalkan nama lagi. Tinggal meneruskan, kan sudah diberitahu. Dari nenek kakek moyangnya sampai ke Abraham, sampai Ibrahim itu. Gitu, makanya ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, semuanya langsung Allah. Misalnya kepada Musa, innani anallah, langsung Allah. Karena memang Nabi Muhammad ini yang perkenalkan nama, turun-temurun. Kalau ke Sriwil, sebutan. Gitu. Apa lagi? Dibacakan Bunda, takut kelewatan ini. Aduh, Masa syukron. Jadi batuk tadi dengar perasaan kamu, aduh. Ketawa mulu jadi batuk. Itu batuk itu kan cuma perasaan kamu, sebenarnya kamu gak batuk. Iya, cuma perasaan aja. Ya, bakso. Apa lagi? Weh, mau diskusi nggak lo? Tuhan. Cie on cam nunggu si Kalam. Yuk, yang mau bertanya lagi sambil nunggu Oten silakan ya. Silakan. Yuk, sambil nunggu Oten ya, yang mau bertanya silakan bertanya aja ya, satu pertanyaan 10.000. Bunda, syukron. Tadi katanya di sana menghujat, dia itu menghujat terus di kick. Tapi kalau di room saya 2 kali naik, tadi dia pagi-pagi sama barusan nggak ada di kick, malah dia pamit. Beda ya, beda kelas mungkin ya. Makanya mereka sekarang nyasarnya ke room kecil ya itu. Dibaca. Dia penghujat dulu deh. Nggak mungkin di sini berani menghujat dia. Aduh. Dia juga lihat-lihat room kalau mau menghujat. Room garang kayak gini mau dihujat, wah. Burok itu apa? Hah? Burok itu apa? Buruk itu dari lafaz barkun. Maka dalam surat Al-Baqarah, yakadul barku yakhtafu absarahu. Barkun itu kilat. Maksudnya buruk ini kendaraan lebih binatang ya, lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai, sayap. Disebut buruk dari kalimat barkun. Maksudnya secepat kilat. Gitu. Perasaan kecepatannya emang segitu. Ya, main perasaan melulu.
Takut ada gurunda. Malu saya kalau ada gurunda. Makanya saya kalau ada gurunda tuh diem. Kalau udah disuruh ngomong diem, walaupun 1 hari saya udah ngomong. Baru kalau beliau lagi sholat atau ada keperluan apa, baru saya mau saya ngomongnya. Silakan. Naik aja itu Siki itu naik aja dari tadi nyepam terus ah. Silakan diketik, yang mau bertanya silakan sambil nunggu Oten. Yuk, yang Oten yang naik ya, yang Oten ya, biar ada diskusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Oh, saya Muslim. Nyasar ini. Ya, Maaf. mau bertanya apa bang? Turunin aja. Nggak apa-apa, abang mau nggak tanya nanya. apa? Oh, ya nggak Nggak nanya. nanya. Oke, Nyimak aja, nyimak. siap siap bang. Nyimaknya jangan pakai perasaan ya bang. Enggak pakai otak. Oke yuk. Kalau bapaknya Paulus jangan ditanya. Kalau tentang Nabi Muhammad sampai Adam saya bisa. Bertanya. Halo Ki. Iya, saya mau bertanya, itu agama yang benar itu agama apa? Inna dina indallah Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal min. Agama yang diridhoi itu adalah Islam. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka ditolak. Tidak diterima. Dan tidak ada Yesus mengatakan, inna dina indallah Kristen, nggak ada. Silakan, apa lagi? Apalagi bang, silakan dibuka mute-nya. Oke, misal Islam itu membaca kitab Bible itu boleh nggak kalau di dalam Islam? Boleh kalau untuk debat. Tapi kalau selain kayak Bang Juma, beliau ini panglima kita, maka beliau harus menguasai Bible itu. Karena kalau tidak tahu Bible, ya ceramah saja di masjid. Nah kalau dialog ini biar kita tidak ditipu. Oh ternyata dalam Bible Yesus itu Tuhan. Oh ya, dia itu firman jadi manusia. Iya. Ketika kita tahu Bible, mana ayatnya? Wong Yesus mengatakan dia utusan. Matius 15:24. Dia ngaku nabi. Markus 6 ayat 4. Penyampai firman. Yohanes 17:8. Tidak pernah dia mengatakan dirinya firman. Nah, akhirnya kita bisa bantah kan? Gitu. Kalau cuma paham Quran Bible, ya jangan jadi dialog. Mendingan ceramah di masjid. Jadi kita tuh beda tempat. Kayak Gurunda ini, apologet beliau. Maka beliau harus menguasai kitabnya lawan dan kitabnya sendiri. Ibaratkan sepak bola. Kalau kita tidak paham kitabnya mereka, ibaratkan kita diserang cuma mempertahankan doang. Oke. Ya, Pak Ki. Ya, misal Islam boleh nggak punya Alkitab? Boleh. Dalam Islam itu innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu dari niatnya. Apa niatnya? Apakah Gurunda, apologet semuanya mempelajari Bible untuk dijadikan pedoman? Tidak.
Hanya untuk sebatas debat doang, biar kita nggak dibodoh-bodohin. Itu kok Bible isinya stabilo semua? Iya bang, ya saya kan itu. Sekarang saya balik tanya satu pertanyaan bang. Kenapa Kristen menyembah Tuhan Islam? Yuk jawab bang. Bang saya kan Islam, bang saya Islam Nat. Ya saya masih bingung agama yang benar itu yang mana. Saya Islam tapi bingung agama yang benar. Dasar, ompong sih ya. Makanya dijawab gini, itu kan perasaanmu saja, takut gitu. Si paling Islam nih, saya Islam. Masih bingung. Ya makanya saya membaca Alkitab. Saya juga masih bingung. Mana ada orang Islam nyebut kitabnya Kristen Alkitab? Menurut Anda sebagai Islam ya, Ki, menurut Anda sebagai Islam agama yang benar itu agama apa? Nah kalau saya nggak tahu. Nah itu kalau dulu aku dengan Bang Zuma dulu tahu aku kalau dulu dengan Bang Zuma suka dialog juga dulu. Agama yang benar agama apa? Agama apa kamu dulu waktu debat itu? Ya saya juga masih bingung yang benar itu yang mana. Makanya Yang bingung apa? Tentang apa bingungnya? Coba. Masalah apa? Ya, misal di apologet Islam kan yang dibahas itu kan kitab Bible, Alkitab. Nah tentang Alkitab. Nah tapi kalau yang di Komal Kristen kan kayak Bang Edis itu yang dibahas itu Al-Quran itu. Nah makanya saya masih bingung. Kenapa itu apologet Islam itu yang dibahas itu Alkitab? Ya kata siapa? Wong Islam ini Bang Juma kalau dialog ada temanya kok. Ada otennya. Kuat-kuatan argumen, data, dalil. Kata siapa bahas Bible mulu? Enggak. Wong ada temanya. Kira-kira menurut kamu gimana yang dibaca sama Yesus kitab apa? Abang Tuhan. Ya saya kan masih bingung. Nah aku kalau abang dengan Bang Zuma saya kenal dulu, saya suka dialog dengan Bang Zuma. Iya tahu saya. Yang kitab yang dibaca oleh Yesus kitab apa? Jadi saya kan Islam abang, saya Islam tapi saya membaca Alkitab. Terus apa yang kamu dapat dalam Alkitab itu? Ya dulu kan saya kan suka nonton debat Abang Zuma. Nah sudah itu yang dibahas Alkitab. Nah makanya saya membeli Alkitab. Terus setelah kamu pelajari apa yang kamu temukan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya bang. Bang Bance. Lanjut. Ya. Kalau Anda Ya, Islam nih bang, kalau Anda Islam nih, sholatnya suka ke masjid Islam atau masjid Kristen? Ya di masjid lah bang, kan saya masih Islam. Namanya masjid apa? Ya masjid itu, ya masjid bang. Ya akan ada namanya kalau masjid. Namanya masjid apa? Protestan apa Katolik? Ya masjid namanya. Iya, masjid apa namanya? Masjid HKBP, masjid Advent atau masjid apa? Ya saya nggak tahu, kalau saya sholat ya cuma di masjid saja. Tapi Kan masjid ya, itu saya suka sholat ada itu di namanya rumah, bang. Terus gimana? Sholat di mall, sholat di mall. Ketika kamu sholat gimana coba? Allahu Akbar, terus baca apa? Apa? Ketika kamu sholat apa yang dibaca? Ya, saya kan itu kan imamnya bukan saya, gimana sih bang? Nah, misalnya sholat sendiri apa yang dibaca? Ya itu Al-Fatihah saja sudah, tuh ya ayat-ayat yang pendek sudah gitu aja. Ya coba Al-Fatihah, bacain Al-Fatihah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana budu ya kana sakin idina syaitan mustaqim. Idina sakin. Takinnya banyak banget dia. Ngelantur. Kotok takinnya banyak banget. Salah, pelan-pelan. Ya abang kan sudah saya bilang saya Islam tapi
saya baca. Ya tunggu ini meragukan ini apa agamanya? Meragukan Apa? Kristen. Udah tunggu dulu Bang, Anda nanti aja Bang bertanya-tanya Apa, Bang? apa yang diragukan. Apa? Tadi saya mendengar orang abang itu mengatakan bahwa Tuhan Kristen kenapa menuhankan Tuhannya Islam. Saya tidak sepakat dan saya tidak setuju itu Abang kan karena saya di, kan Islam, Bang. Anda karena ngomong kayak itu. di dalam itu ajaran bahasa kalian Anda. mengatakan bahwa Tuhan kita itu beda. Udah, sama Tuhannya Kristen. Jika ditanya kepadamu Tuhan kita itu beda, ya jelas beda lah. Jangan disamakan Iya. dong. Iya, kalau Tuhannya Islam dengan Tuhannya Yesus sama. Tuhannya Kristen yang beda, manusia Tuhannya Kristen. Kalau Tuhannya Yesus kan Allah. Allah Bapa. Oh, Kalau Tuhannya Kristen, Yesus. Tuhan Bapa, Tuhan kita Bapa aja beda karena di dalam ajaran Ya, dah. Kalau Tuhannya Kristen, siapa Tuhannya Kristen? memang Tuhan kita itu beda kalau ditanya. Iya, beda memang dengan Tuhannya Iya, Kristen. Karena adalah Tuhannya Kristen Yehovah. manusia. Elohim. Kalau Tuhannya Yesus, Allah. Kalau Tuhannya Kristen, Bapa, Yesus. Beda. Jadi Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Kristen beda memang. Apa lagi? Jangan baperan, itu perasaanmu saja itu. Jadi Abang, Tuhan, saya mau bertanya. iya saya Ampun, tidak diam setuju dulu, Ampun. kalau Tuhan kita itu sama. Kan begitu. Iya memang beda. Wong Tuhanmu manusia kok. Beda. Dengan Tuhannya Yesus saja beda Tuhanmu. Iya, jangan mengklaim bahwa Tuhan kita itu sama Iya, atau enggak, Kristen memang itu beda. menuhankan Tuhanmu Tuhan. manusia, Tuhanku Tuhan Beda, Indonesia. jangan. Memang beda. Siapa yang menyamakan? Karena Kalau menurut kamu sama, itu kan perasaan kamu. Kristen Itu mah cuma perasaan kamu aja. enggak. Karena di dalam ajaranmu mengatakan Tuhan kita itu beda. Memang beda. Kalau ditanya kepadamu bilang Iya. Tuhan kita itu beda. Memang Memang beda. Tuhannya Tidak ada Kristen, yang sama. Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yesus Iya. beda. Iya, kami kan Kristen, pengikut Yesus. Bukan, Ya, Tuhan bukan kami itu ya pengikut. sama ibaratnya Tuhan Kristen Yesus. itu tidak Atau suka Bapak kepada Elohim. ajaran Kan Yesus. begitu. Yang benar, Kristen tidak suka ke ajaran Yesus. Itu yang benar, bukan pengikut. Iya. Kalau Tuhan Allah, terus terang kami tidak tahu dan tidak kenal. Ya tidak kenal loh. Memang itu kan khusus orang. Ya memang tidak kenal kan Yesus mengatakan hidup yang kekal mengenal satu-satunya Allah. Ya kamu tidak kenal, makanya kamu itu bukan pengikut Yesus. Iya. Allah yang mana dulu ini? Ya Kan Allah yang beda mana kata kalau Yesus? Allah kami. Ya Pak, Itu Allah yang mana kata Yesus? Elohim. 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 Oke, Elohim Tuhannya Bapa. Yesus. Ah. Oke, Tuhannya Yesus Elohim. Tuhannya Kristen siapa? Ya iya, Tuhannya Yesus Elohim. Iya, ya melulu. Bapak, kan begitu. Siapa bapak itu? Iblis kan juga bapak. Iblis lah bapakmu. Nah itu. Iya, jadi begini Bang, Pak Ustadz, Tuhan Gimana? kita itu kita urus masing-masing lah, jangan Nggak kita mau, nggak mau. sama-samakan Saya mau dialog, atau nggak mau. mengklaim-klaim, Masing-masing. kan begitu. Gak mau? Gak mau masing-masing gak mau. Saya mau dialog. Ya kayak macam ini. Iya bukan masalah dialog. Ya jangan Yang ngomong. mana- Udahlah kita tuh masing-masing. Gak mau saya masing-masing. Saya mau dialog. Ya, jangan samakan begitu. Iya udah beda. Maksudnya, Jangan samakan melulu. Itu keperasaan kamu doang. Tadi, seperti ini Yesus Muslim. Dasar apa? Jangan mengklaim-klaim. Oke. Itu Tuhan Oke. saya. Oke, Muslim itu patuh kepada ajaran yang dia bawa. Yesus patuh nggak? Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Yohanes 7:16. Patuh nggak Yesus? Patuh tata. Ya Muslim. Iya, betul. Izinnya saya tambahkan. Oke, monggo, Ustadku, silakan lanjut. Ya, gini ya. Ya, Selamat sebetulnya siang, Ustaz Tata. Yesus Muslim ya. Betul, karena Muslim itu berserah diri, taat kepada hukum Allah, ya, menyembah satu Tuhan saja. Mari kita membedah apa yang dilakukan oleh Yesus sebagaimana ketaatannya kepada
Allah. Sudah. Lukas pasal 2. Sudah nggak tahu diri nih ya Maupun teman-teman 21. Islam. Yesus Diam disunat. dulu bang, diam dulu bang. Matius pasal 4 nomor 2. Yesus puasa. Yohanes 13 nomor 1 dan 7. Yesus membasuh murid-muridnya. Ya, Matius Ya. pasal 26 nomor 39. Yesus sujud. Ini tandanya Yesus adalah Islam. Muslim. Beda dengan Mantap, mantap. Membantah Salah Yesus, apa yang diam dulu, dilakukan oleh Yesus. Yesus masuk sinagog, ya, bersujud. Sebelum sujud berdoa basuh kaki. Itu dilakukan oleh orang-orang Islam juga. Jadi lebih Kristen adalah Islam daripada yang menyatakan diri oten. Apa yang dilakukan oleh Yesus disangkal oleh oten. Ya, kenapa? Oten ya tidak puasa, Yesus puasa. Oten tidak berserah diri, tapi Yesus berserah diri gitu. Nah, mari kita melihat apakah sesembahannya Islam itu sama dengan sesembahannya Yesus? Sama. Ya, Yahudi menyembah satu Tuhan. Musa pernah mengungkapkan, ingatlah hei Israel, Tuhan Allah kita esa. Yesus juga mengungkapkan pada Markus pasal 12 nomor 29. Hukum yang terutama, ingatlah Israel, Tuhan Allah kita esa. Sama yang diyakini oleh orang Muslim. Tuhan Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid walam yulad walam lahu kufuwan ahad. Allah itu hanya satu, tempat perlindungan, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada yang setara dengannya. Pas. Yesus Muslim. Lanjut. Masya Allah, tepuk tangan. Ya, sekarang ini Salas Yesus. Salas Yesus, silakan. Ini temanya Ya. nih, Yesus Muslim. Lu namanya kok Salas Yesus Iya, sih? iya. aku mah ketawa dulu abangku ya. Enggak, Jadi itu kok namanya kelihatan Salas nih Yesus. teman-teman. Ya. Nama lu kok kenapa Salas Yesus sih? Memang teman-teman Islam sudah nggak punya iman. Ya, silakan. Ini Sudah temanya. nggak punya iman sudah. Iya. Salas Yesus, temanya ini nih, temanya nih. Nampaknya. Iya, kelihatan banget loh kalian Nampaknya tuh sudah nggak seperti punya itu sih. iman gitu loh. Nah, gini. Pertama Musa. Kitab-kitab sebelumnya Musa itu hanya namanya Musa. Ya, abad ke-7 langsung Musa alaihissalam, itu Sama Islam. Terus ada Isa al-Masih, alaihissalam. Aduh, ditambah-tambahi. Terus ada lagi Abraham Ada Tuhan alaihissalam. sudah nggak punya iman kalian ini, gimana sih? Aduh, malu. Mana Ustadz Tata ini? Malulah kalian itu. Ya. Imannya di mana sudah itu? Ya memang Al-Quran kan begini. Al-Quran mengatakan. Jangan curhat Iya. pakai data. Jadi Yesus itu Dari ATI. Al-Quran. Ya, Al-Quran. Coba saya nanya dulu, jawab dengan tegas ya. Jawab dengan tegas. Yesus ini patuh nggak Ya. kepada ajaran yang dia terima? Ustadz Tata dalam Al-Quran mengatakan Takut. begini, ya, Takut. Dia sesak beriman napas kan? kepada Injil dan Taurat. Itu dalam Al-Quran mengatakan Takut, beriman takut. pada Injil dan Taurat. Saya nanya, Ya. kalau dia bukan Muslim, Terus. berarti dia itu ateis. Terus di dalam Al-Quran mengatakan di dalam Injil dan Taurat itu ada cahaya dan petunjuk. Ya. Terus Al-Quran juga menyuruh bacalah itu, Ini curhat baca dulu. biar dapat cahaya dan petunjuk. Langsung dialog aja, curhat melulu dari tadi. Begitu. Makanya kalian itu harus percaya sama Yesus aja lah. Jangan gitu sambil loh. nangis, Bang. Jangan sambil nangis, Gitu santai aja, loh. Bang.
Santai aja. Iya. Bang. Tarik napas dulu, Bang. Jadi Tarik napas. malu gitu loh, kok merebut. Ya udah, sekarang mau dijawab ya, Bang ya. Abang diam ya, Bang. Tidak punya iman gimana? Aduh. Ini mau dijawab, Bang. Kita lagi baik-baik loh, Bang, di Malu, sini, Bang. malu. Kita lagi baik-baik, Ya, silakan, mau silakan. dijawab. Iya. Silakan. Perasaan ngomongnya sambil sesak napas itu kan Iya, asma dia, kena asma. Iya. Iya, saya lihat kalian ini Ya kasihan. udah, gua gitu tanya loh. satu ya. Lu buka Yohanes 1 pasal 1 baca. Ustadznya bareng ya ngabur. Yohanes 1 pasal 1 baca. Ustadz gimana sih? Seles Yesus, Yohanes 1 pasal 1 baca. Lu bisa diskusi nggak, Seles? Loh, sesak Pak napas abangku. nih. Lu baca Yohanes dengar 1 dulu. pasal 1, baca. Ya, Yohanes ya, 1 pasal ya, 1. ya. Baca. Ya, saya baca Nah. ya. Ya, saya baca ya. Jadi Al-Quran mengatakan beriman pada Injil dan Taurat. Itu Kenapa dia diturunkan, Bang? Biarkan dia menjelaskan lah. Dia mau ngejelasin Betul apa? Gua tanya kata apa, dia ngejelasin itu. apa? Saya sepakat Dia mau juga dengan jelasin, ditanya apa lari Quran lagi. Kalau mau Iya. nanya saja. Kalau kalian tidak bisa debat, mendingan bertanya Iya. aja. Udah Jadi gampang kok. oke, saya mau bertanya, Bang ya. harus bertanya. Tentang, Coba. kata-kata Bang. Ya. Pertanyaan saya, kita jangan mengklaim-klaim Tuhan kita itu sama, karena di dalam kepercayaan Abang telah mengatakan bahwa Tuhan kita itu beda, tidak pernah sama, dan jelas di situ kan di dalam Al-Quran. Jadi saya tidak sepakat kalau kita dibilang Tuhan kita Siapa itu yang sama. mengklaim Karena Tuhan begini, kita sama? karena Siapa yang mengklaim? Gak ada yang mengklaim Tuhan kita Iya. sama, Dudul. Ya, karena begini Bang, ya, karena di dalam kepercayaan Abang itu, karena ada Tuhan Mekah dan Tuhan itu tidak mengatur itu. Nah, Ini sinyal jadi siapa yang jelek ya? kami tidak menuhankan itu, jadi yang kami Tuhan. Ya, oke. Sinyal lu jelek, Bre. Sinyal Ya, lu jelek. jelas Bang. Oke. Nah, jelas. Oke, sekarang satu pertanyaan dari gua. Lu baca Yohanes 1 pasal 1. Oke. Yohanes 1 ayat 1 ya berkata bagaimana Bang? Ya lu baca, kok berkata bagaimana, Apa Bang? katanya di situ Bang? Ya lu baca. Iya. Tentang apa dikatakan di situ Bang? Ya, Kok nanya tentang apa? Lu baca. Ya enggak mungkin saya hafal semua itu loh Bang. Yohanes 1 pasal 1 Abang lu nggak bisa. Iya, bunyinya apa di situ? Biar Oke. kita Oke, gua baca. Marilah permen. Oke, gua baca ya. Marilah kita memuaskan birahi sampai pagi mumpung suami masih di luar kota. Itu ayat tentang apa? Ya, itu bukan ayat namanya itu Pak. Kan Terus begitu, apa? nggak ada itu. Abang apa itu maksudnya? Abang ngarang aja ayat itu. Nggak seperti itu katanya sebenarnya itu Bang. Kan Ya begitu. terus apa itu? Iya, bahwa Tuhan Yesus itulah juru selamat. Yeay, bukan gitu juga bunyinya ngehe. Itulah Lu Bang. tentang Udah kitab lah, lu Bang. aja sendiri aja nggak tahu lu. Mau sosokan dari kesini diskusi. Iya Si Bang, Bible lu enggak, aja nggak saya tahu lu. iya, saya mau apa ini membantah Yesus Muslim ini dan Tuhan kita itu Gimana sama mau tidak. Saya gimana tolak mau itu. bantah Yesus Muslim? Bible lu sendiri aja lu nggak tahu ayatnya. Padahal Yohanes 1 pasal 1 itu familiar. Ada tadi abang ini dan Tenze ini menjelaskan bahwa Lu Yesus gak kuasa. pantas diskusi Orang dengan guru-guru kita, gak Waduh, pantas lu. Kami Kristen lebih taat puasa kami daripada kalian. Oke, kalian lebih taat Ya. puasanya. Coba. Iya. Ya udah gua iyakan, gua imanin. Gua imanin, Kalau gua iyakan. kami puasa, Lu taat puasa, bukan oke. kami. Oke, puasa apa yang lu lakuin? Puasa apa?
Ya banyak lah. Kalau kami itu Ya, puasa menutup, apa? maksudnya, iya di hari kalau di saat bulan puasa itu ada bulannya, ada Mana ada apanya di itu. Kristen bulan puasa ngehe? Oh, nggak ada. Kami bukan kayak kalian puasa. Kami berkuar-kuar kalau nggak berkuar-kuar kami kalau puasa. Ya puasa Hanya apa? itu kekristenan. Itu kalau Ya puasa apa? Ya Puasa berdoa apa? menghamba. Ya berdoa kepada Tuhan, menjaga dari makanan apa Itu yang bukan berdarah-darah. puasa. Begitu Itu kalau kami bukan berdoa. puasa. Oh, Kok berdarah-darah? bukan puasa. Iya, itu kalau kami puasa, habis itu kami berdoa terus, begitu. Coba niat Bukan puasanya berkoar-koar, gimana? aku puasa, Ya, aku ya ini. udah niat Enggak. puasanya apa? Niat puasanya Jadi, gimana? Niat saya- puasanya gimana? Saya nggak perlu. Ya niat puasanya di dalam hati dong. Ya apa bacaannya? Ya, bisa orang berpuasa. Bacaannya apa? Alamak. Bacaannya apa? Kalau dijelaskan pun sama abang nggak mengerti abang. Ya, lu sendiri aja nggak ngerti apalagi gua. Ya tanya kepada orang Kristen, kalau orang Ya, Kristen lu kan itu orang puasa Kristen. enggak? Lu kan orang Terutama Kristen itu makanya gua Katolik yang tanya. taat itu untuk terlebih-lebih orang Katolik lagi yang lebih taat. Oke. puasanya. Itu Ya udah. Sekarang gua tanya ke Yesus. Ya. Yesus, lu puasa? Iya, Kian Santang, gua puasa 40 hari 40 malam. Gua tanya ke Kristen, "Hei, Aliteng, lu puasa?" Iya, Kian Santang, gua puasa rohani setengah hari. Oh, kok beda? Yesus 40 hari 40 malam, tapi Aliteng setengah hari puasa Romawi, puasa rohani. Kok bisa beda ini? Ajaran dari mana ini? Iya. Jadi begini bang, betul kata abang yang turun tadi itu, bahwa kalian mengklaim semua Yesus ini. Udah tahu kalian lagi benar Yesus ini, kenapa nggak Gus, kalian ajar, ikuti Gus. omongan dia, perintah dia? Begitu. Gus, masuk Gus. Ya. Ya kalau memang salah Yesus, Tuhan Yesus, ya kalian salahkan aja. Jangan kalian sebentar kalian betul. Sekalian bentar mencuri. Ya udah, Sekalian gini. bentar kolor. Kan begitu. Iya, saya narasi sebentar ya. Oke. Silakan Pak. Ya, gini ya. Sesembahannya Muslim itu ya sama dengan sesembahannya Yahudi. Mari kita menyimak beberapa ayat dalam kitab Tanakh atau Perjanjian Lama. Kejadian ayat 1, pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, sang pencipta langit dan bumi adalah Allah. Ketika ada pertanyaan siapakah sang pencipta langit dan bumi, jawabnya adalah Allah. Dalam kata Allah ada kata il, dalam kata Elohim ada kata el. El dengan il itu searah ya. Karena ini bahasa serumpun ya. Oke, kedua, Keluaran 6 nomor 2. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan nama Tuhan aku belum menyatakan diri. Jadi di sini dengan nama Yahweh belum dinyatakan oleh sang pencipta langit dan bumi. Namun ya, sang pencipta langit dan bumi menyatakan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, artinya keturunan Abraham adalah Allah. Diperkenalkan oleh sang pencipta, nama sang pencipta itu adalah Allah. Mari kita melihat Keluaran 3 nomor 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, begini, kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan dengan itulah aku dipanggil turun-temurun. Nah, yang dimaksud turun-temurun artinya untuk segala bangsa. Dan ternyata setelah saya comparekan pada Keluaran pasal 6 nomor 2, yang dikekalkan ini adalah Allah. Ya. Amos pasal 4 nomor 13b. Tuhan Allah semesta alam, itulah namanya. Amos 5 nomor 27b. Tuhan
Tuhan Allah semesta alam namanya. Nehemia 8 nomor 7a. Esra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar. Allah yang Maha Besar artinya Allah Akbar, yang sering disebutkan oleh orang Muslim. Keluaran 34 nomor 6a. Kemudian Tuhan berlalu di hadapannya sambil berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih. Ini ketika Muslim menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Di dalamnya terkandung memiliki arti Allah penyayang dan pengasih. Yesaya 57 nomor 15a. Sebab bagilah firman yang maha tinggi dan maha mulia. Apa yang dimaksudkan maha tinggi dan maha mulia? Itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi penyebutan subhanahu wa ta'ala sudah dituliskan dalam kitab Tanakh. Esra nomor 5 ayat 1. Tetapi Nabi Hagai dan Zakaria keturunan Edo, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah. Di sini disebutkan, mereka menyebutkan dalam nama Allah dalam bahasa Ibrani, Besum Elah, dalam bahasa Arab Bismillah. Ya, oke, lanjut. Ini edukasi. Silakan lanjut. Ya, Lord, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, meragukan, silakan baca Yohanes 1 pasal 1. Ayo baca. Cek, assalamualaikum warahmatullahi. Lord Oreo, Pak Dance. Waalaikumsalam. Tolong chat aku, tolong chat. Chat WhatsApp. Waalaikumsalam. Oh, Bang Gian. Aku, Pares, chat aku. Oh, Kelvin. Ya. Aku hilang nomor kontakmu, Pin. Hilang. 447 coba 0813. Ya. Ntar ya, catat dulu. Bunda Rahma. Bun. Terus, Pin. Selama 13 jangan pakai nama pemerintahan manggilnya, pakai nama Mujahid. Oh, iya. Iya, terus kalian saya. Nama pemerintahan dipanggil. 0813 3753 3753 4473 4473. Oke. Sip. Bunda Rahma. Bunda Rahma gua Gus Miftah, Gus. Bunda Rahma aktif. Ya, Mas gimana? Saya mandi bentar. Oke, siap. Meragukan. Ngerti nggak tadi yang dibacain? Tadi ngerti nggak yang dibacain? Iya, mengerti. Saya jelaskan dulu ya sebelum kita ke 1 Yohanes. Apa yang tadi mengerti? Apa yang dimengerti tadi? Tentang Tuhan. Sebelum Bang Dante ini menjelaskan itu. Apa yang dimengerti tadi yang dibacain apa yang mana? Abang Dante ini menjelaskan itu. Kalau kepada saya itu tidak akan masuk, tetapi kalau kepada seiman dengan Bang Dante ya mungkin masuk. Ya, karena semua yang Abang Dante lakukan itu adalah mempelintir ayat dan tidak sesempurnanya membacanya. Bang Meragun, gini. Kalau menurut Yesus nih, Yesus Tuhannya Yesus itu siapa? Kalau menurut Yesus Tuhan itu siapa? Bapa. Nah, kalau menurut Kristen Tuhan itu yang mana? Bapa. Yesus juga Bapa. Elohim juga Bapa. Berarti ada berapa Bapak itu? Ada berapa Bapak? Satu Bapak-bapak gitu. Karena abang tidak pernah mengimani apa yang saya imani. Mungkin kalau abang telah mengimaninya, ya mungkin tahu. Kan begitu. Artinya bapak-bapak itu yang mana? Iya nih, imannya Kristen kan dengan begitu. Imannya Kristen dengan imannya Yesus itu sama enggak? Ya, kami tanpa beriman kepada Yesus juga sia-sia iman kami kepada Bapa.
Begitu. Bukan gitu. Kami juga beriman kepada Coba Bapa. dengarkan, coba dengar. Tanpa beriman kepada Yesus ya. Coba dengarkan dulu. Sia-sia Coba juga. dulu pertanyaannya, dengar dulu. Yesus ini kan Muslim. Seperti apa? Ya dengarkan dulu, dengarkan dulu. Kenapa Yesus itu? Itu kan perkataan. Ya makanya dengarkan dulu. Kenapa Yesus itu disebut Muslim? Muslim itu adalah orang yang tunduk. Nah, Yesus itu tunduk nggak sama Bapak? Tunduk apa dia maksudnya? Tunduk apa? Oke. Perkataan Yesus itu adalah udah perkataan Bapak itu sendiri, tidak perlu diragukan lagi. Kan begitu. Sudah, coba simak nih. Apa lagi? Coba simak baik-baik nih. Di Matius 11:25 Yesus Karena ngomong Bapak di surga itu dengarkan dulu gantian. Ya. Menurut Yesus nih, Yesus berkata nih di Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus yang menjadi Tuhan langit dan bumi itu siapa? Bapak. Nah, kalau menurut Kristen Tuhan langit dan bumi siapa? Bapak. Bukan Yesus. Ya Bapak Yesus, Bapak di surga Bapak Yesus sama aja. Gimana? Ya salah. Berarti beda dong. Yesus punya Tuhan. Kenapa beda? Bapak Yesus kan sama aja, Bapak Yesus kan begitu. Berarti Yesus Nggak ada bukan bedanya Tuhan. itu, Pak. Yesus bukan Tuhan. Siapa yang bilang itu? Anda? Ya saya nanya, Yesus bukan Tuhan. Bapak Tuhan Yesus. Udah jelas itu singkatannya. Nggak perlu alihkan lagi pembicaraan kita. Kan begitu. Ini. Iya, karena apa yang nggak benar kata saya itu? Bang melakukan. Kamu sebenarnya cinta nggak sih sama Yesus? Cinta benar sejati. Oke, berarti mengikuti nggak apa yang dikatakan Yesus? Mengikuti nggak? Sinyalnya jelek. Saya kalau dibilang saya masuk ke jurang, saya masuk ke jurang. Oke. Yesus itu kenapa disebut Muslim? Karena bersunat. Nah, kamu sunat nggak? Waduh, itu lagi. Ya, kau pikir orang Kristen nggak ada yang disunat juga? Ya kamu, saya nanya kamu. Kamu sunat nggak? Iya, itu kan, itu pertanyaan anak-anak, nggak perlu ditanya kayak gitu, kan sudah dijelaskan. Katanya kamu pengikut Yesus, katanya kamu cinta Yesus. Yesus itu seorang Muslim, maka Yesus itu disunat mengikuti Abraham. Nah, kalau kamu sunat nggak? Udah saya jelaskan kepada kamu. Saya nanya, kamu sunat nggak? Kamu sunat nggak? Saya jelaskan kepada kamu. Lo kok jelaskan? Orang ditanya kamu itu pertanyaan sunat anak-anak. Itu pertanyaan anak-anak itu loh. Ya makanya jawab, ya udah. Berarti gampang kan? Berarti gampang dijawab kan? Kau pikir aku anak TK, anak SD yang bisa kau apa-apakan? Ya berarti mudah dijawab kan? Ya udah makanya jawab dulu. Yesus sunat. Kita karena ini dia udah adalah dewasa Muslim. dan udah tua dan main makanya pikiran jawab apa dulu. aja kan begitu. Ya udah makanya jawab dulu. Kamu sunat nggak? Udah saya bilang orang Kristen itu disunat. Kamu, saya nanya kamu sunat nggak? Oh, memang blow on kamu inilah, memang. Kau Ya, pikir nanya aku bisa kamu sunat kebodoh-bodoh nggak? seperti yang lain? Gimana sih? Allah. Saya kan sudah menjelaskan orang Kristen itu banyak yang disunat. Kan begitu, Bu. Disunat bahkan pun itu diperintah. Sedangkan sunat aja kami yang lebih tahu, bukan kalian. Kalian aja nggak tahu. Iya, hanya makanya gunanya saya untuk tanya, kesehatan. kamu sunat enggak? Kamu sunat enggak? Yang blow on itu kau 1 Korintus 4:10 meragukan blow on. Jangan ajari saya tentang sunat. Karena jangan bilang-bilang blow on lah. Kau lah yang blow on itu, Bang. 1 Korintus 4:10. Lanjut.
Yesus di Iya, hari yang jangan ke-8. diajari saya tentang Yesus ajaran di hari sunat yang karena di ke-8. ajaran kami itu Dengar dulu. tepat. Yesus di hari yang Itu sunat ke-8 itu disunat. Maka saya tanya, kamu kan katanya cinta Yesus. Kamu sunat gak? Iya. Alamak, balik-balik. Berarti itu yang kau ikuti. Itu aja mau kerjanya apa? Iya, saya nanya itu. Berarti Ya apa itu. Saya nanya dulu, jawab dulu. Nanti kalau udah dijawab, baru lewat yang lain. Kamu sunat Open cam gak? dulu. Open cam dulu, pakai kacamatamu, ayo. Ayo open cam dulu. Sebenarnya beliau ini tampan. Apalagi pakai kacamata, Ayo, buka kamera. Jika ia katakan iya, jika benar katakan benar. Bukan Tunjukkan dibilang mukamu berbohong. ini. Apa itu kalian ikuti? Ajaran siapa yang berbohong itu? Bang, tunjukkan dulu wajahmu Kalian yang ikuti imut. ajaran Yesus. Wih. Kenapa di Komal J dia pamer muka ya? Agak lain kau ini. Di sini nggak mau pamer mukamu yang agak imut, hidung memancung, kacamata, kadang nggak pakai baju. Ayo, buka kamera. Karena mereka on cam semua. Ya kalau kau on cam itu Ustadz on cam. Ustadz Miftah on cam. Ayolah. Sama beliau pakai kacamata hitam. Bun, masuk grup Bun. Dicariin dari pagi lu. Oke, siap. Lanjut. Lanjut. Sama siapa ini? Pak Dance, lanjutin Pak Dance. Pak Dance mana ini? Ya, bagaimana? Ya. Pak Dance, chat aku Pak Dance. Oh ya. Siap. Iya, mau nanya. Ada nomor apa? Oh ya, Apa yang silakan kalian nanya-nanya. ikuti tentang perkataan Yesus? Tolong dijelaskan. Ya. Oh, itu mau Pak Dance Perkataan punya. Yesus dan ajaran Yesus apa yang kalian ikuti? Bun mau masuk Bun. Bun. Grup mana? Aduh. Tunggu. Aku nggak masuk di grup itu. Aku nggak masuk. Ya itu kamu. Aku di share di pusat loh grupnya. Tunggu bentar. Oh, oke. Kores. Iya. Kores. Ya. Lu kirim linknya di grup Rasidun Army aja. Rasidun Army Sipahi ada kan itu. Oh nanti Di pada situ masuk bercerita begini. yang bukan Menara Siar sama bukan Mujahid pada masuk nanti. Ini Oh khusus. iya, oke. Japrian aja ya. Oke. Ya, thank you Pak Dance. Sip, dilanjut. Itu apa namanya? Tadi katanya nanya meragukan itu apa yang Islam ikuti dari Yesus katanya atau Nabi Isa. Silakan. Waduh. Jadi meragukan yang diikuti yang diikutinya itu kayak misalnya contoh ketika Yesus berdoa mukanya nempel di tanah. Nah itu Islam pun begitu. Kami berdoa ketika kami bersujud gitu. Kemudian Yesus berdoa dengan cara menengadahkan tangannya ke atas. Kami juga ketika berdoa selain bersujud menengadahkan tangan juga ke atas, bukan mengepalkan tangan. Mengepalkan tangan itu pagan punya. Terus Yesus nggak makan babi, ya kami juga nggak makan babi. Yesus makan ikan goreng, kami juga bakar-bakar ikan. Yesus apa ya, kurang mampu ekonominya, gue juga kurang mampu ekonominya. Maksudnya nggak terlalu inilah, nggak mengkaya-kayakan diri. Itulah kita. Yesus nggak nikah bagaimana? Malahan kalian sampai 10 sampai 5 istri. Waduh, ini bahaya juga ini. Loh kalau itu kami ngikutinnya Yakub. Yakub kan istrinya 4. Anaknya hasil poligami jadi bangsa pilihan Tuhan. Itulah kenapa Islam jadi bangsa pilihan negara-negara. Oh iya. Kalau soal poligami kami ada Nabi Yakub. Nabi Yakub istrinya 4, adik kakak 1, budak 2. Jadilah bangsa pilihan 12 anaknya.
Oh iya juga, baru mengerti saya ya Bang Kores ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Penting on off lah begitu. On off. Kata on off itu Ya kalau on off ya ketuhanan Yesus. Lagi mujizat on, lagi tidur off. iya. Oke. Oke lah, terima kasih Bang Kores ya. Mungkin hanya Sama-sama. itu aja. Nah kan inilah maksud gue tuh. Kalau gue yang maju cepetan, ejakulasi dini trikuknya. Yesus nggak kawin, Islam kok kawin ya? Kan ada Nabi Yakub. Oh, iya juga ya katanya. Oke lah. Ngapain sekarang kita? Iya, benar ya. Iya, Pak Dance. Kalau mereka ke poligami, larinya ke nabi yang lain aja. Kalau misalnya ke perang-perang, lariin ke Nabi Musa. Ya, kalau saya perhatiin ya, Yesus adalah Muslim, ya itu sebetulnya memulai pada kitab Yohanes. Ya, ini memiliki pengertian bahwa Yesus itu adalah penerima firman, dan firman itu bukanlah sosok ilahi, ya, tetapi sifatnya ilahi. Saya akan bacakan dalam bahasa asli ya. NRK en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Nah, pengertian logos ini ya sama dengan yang tertulis pada Kisah Para Rasul pasal pertama ayat pertama. Di sana ada logon, dan ini ada hubungan dengan logos yang disebutkan buku. Ya, sekali lagi disebutkan buku. Nah, saya akan tunjukkan ya pengertian yang benar ini, karena pada kalimat terakhir dalam bahasa Yunani di sini theos en hologos, yang mengandung pengertian ya Tuhan adalah ilmu, Tuhan adalah tulisan. Nah, saya ingin tunjukkan ya satu Bible yang hampir searah dengan bahasa asli. Izin para tuan guru, saya mau menunjukkan data di sini ya. Tuh, udah Pak Dance, gas lanjut. Bentar, oke. Ini ya. Nah, sebelum saya membacakan, Bible itu ya memiliki ciri khas. Ketika ada tulisan Allah A huruf besar, katanya itu adalah sesembahan yang benar. Tetapi kalau Allah huruf kecil dan semua huruf kecil itu adalah ya nama suatu jabatan dewa. Mari kita melihat di sini ya. Ini Bible resmi ya. Oke, saya bacakan. Pada mulanya firman itu ada. Firman itu bersama Allah. Nah, Allah huruf besar bukan? Dan firman itu adalah suatu Allah. Nah, ini suatu Allah berarti bukan sesembahan. Firman itu bukan sosok sesembahan. Nah, kita melihat di sini, ya. Firman itu adalah suatu Allah, Allah huruf kecil. Lalu di sini ada catatan kaki, bintang sesudah itu C. Ini menunjukkan ada pengertian Allah ini tertulis pada catatan kaki. Kita turun ke bawah, catatan kakinya di sini disebutkan atau bersifat ilahi. Jadi firman itu bersifat ilahi. Itulah sebabnya pada ya ayatnya yang ke-14 lain mengungkapkan awal pertama adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Diterangkan pada ayatnya yang ke-14, ya, sekali lagi ayat ke-14,
firman itu telah menjadi manusia. Jadi kalau kita paksakan ayat ini, maka memiliki pengertian yang menjadi manusia itu adalah sifatnya Allah atau firmannya Allah, bukan Allah itu sendiri. Ya, saya buktikan dalam teks asli. Oke. Teks asli. Iya, kita melihat ya. Yohanes 1 ayatnya yang ke-17. Ya. Dan 14. Kita memulai saja pada ayat yang ke-14. Nah, ini kita membacanya. Kai ho logos sart egeneto. Nah, lain menerjemahkan dan firman itu menjadi manusia. Benarkah kata menjadi manusia itu searah dengan teks asli? Oke. Kita ya klik dulu yang kata sark. Ya. Nah, ternyata di sini meat, daging, bukan manusia. Oke, selanjutnya itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, kita melihat ya kata menjadi dalam bahasa Yunani egeneto. Kita klik strong numbernya, apakah betul menjadi? Nah, ternyata arise. Arise dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia nampak memiliki pengertian sifatnya Allah atau firmannya Allah, nampak kepada daging, bukan manusia. Lalu selanjutnya be assembled. Be assembled artinya dipasang. Ini memiliki pengertian sifatnya Allah atau tulisan atau kalam itu ada kepada daging, bukan menjadi manusia. Itulah sebabnya pelajarilah teks asli ya, supaya Anda tidak tersesat. Oke, lanjut. Cek. Lah, pada kemana ini? Gus Bipta kemana? Res? Udah beres? Yuk, Ten, naik lagi, Ten. Silakan, Ten. Kalian harus mempelajari original tag-nya. Itu kata pendeta, mantan pendeta Pak Dance ya. Pak Dance ini mantan pendeta, guys. Yang udah jadi mualaf. Ayo, makanya kalian cepat naik sini, Ten. Nah, apalagi itu Pak Dance? Di mute itu, buka mute-nya Pak Dance. Ya. Nah, ini ada hubungan dengan ayatnya yang ke 1 dan 14. Mari kita baca sini. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia. Nah, maksudnya di sini segala sesuatu Allah menjadikan melalui firman-Nya, ya. Kalau dalam teks lain itu oleh, tetapi yang benar melalui, ya. Yang berfirman itu adalah Allah. Dia mengeluarkan perkataannya, lalu jadilah. Jadi di sini bukan sumbangsi Yesus, ya. Firman di sini bukan Yesus, tetapi itu adalah pikiran Allah, ya, perkataan Allah yang menjadikan segala sesuatu, ya. Kalau kita hubungkan ayatnya yang ke
17 dan 18, ya kita lihat saja ayat 18. Di sini disebutkan begini. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, ya. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Kalau toh Allah itu telah menyelma menjadi Yesus dan Yesus menurut Oten telah jadi Allah, maka dibantah oleh ayatnya yang ke-18, ya. Itulah sebabnya teks asli mengungkapkan bahwa, ya, firman-Nya Allah yang diberikan kepada daging, ya. Nah, kita melihat dalam teks bahasa Indonesia, ya. Kita membaca selain dalam bahasa Yunani, kita juga ya comparekan dalam bahasa Indonesia. Oke. Nah, ayatnya yang ke-14 dari pasal pertama. Nah, begini. Kalam itu telah menjadi manusia. Ini diterjemahkan keliru. Sebetulnya kalam itu diberikan, ya, atau nampak kepada daging. Karena sak itu tidak bisa diterjemahkan manusia. Karena sak daging, ada daging babi, ada daging domba, ya. Jadi ini sudah diterjemahkan manusia. Mari kita melihat di sini. Kalam itu telah menjadi manusia lalu tinggal di antara kita. Ya. Jadi di sini bukan berbicara Yesus. Kenapa? Karena firman ini ditulis setelah Yesus naik di sorga. Ya. Mari kita melihat di sini. Ya. Yang dimaksudkan daging itu adalah umum. Ya. Umum, orang-orang yang menerima firman, ya. Baik para nabi-nabi, ya, Nabi Musa, Nabi Abraham, Muhammad SAW. Mereka adalah penerima firman, termasuk Yesus. Saya baca seterusnya. Kalam itu telah menjadi manusia, lalu tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diterimanya. Kemuliaan yang diterimanya. Apa yang diterimanya ini? Yang diterimanya ini adalah kalam. Ya, sekali lagi teks asli menerangkan bahwa firman-Nya Allah ada kepada daging. Nah, di sini disebutkan nya ini adalah daging menerima firman, bukan firman menjadi daging, tetapi egeneto, nampak atau diberikan. Aduh, merah, saudaraku, merah. Minta maaf, bos. Kenapa? Ini ada gangguan jaringan. Oh, datang bulan jaringannya. Koneksi buruk. Iya, Pak Dance. Maaf, koneksi buruk ya, koneksi buruk. Apa suara saya tadi kedengaran? Kedengaran. Nanya saya, apa suara saya tadi kedengaran? Kedengaran. Ya, tapi ini koneksi saya buruk. Ya, kedengaran dulu, tapi ya. Pak Biasanya dibawa Dance. dulu, maksud saya diperkecilkan dulu profil saya. Karena koneksinya buruk ini. Diperkecil dulu. Nanti saya Pak Dance, kalau udah menyampaikan narasi lagi. Tapi saya menunggu. Pak Dance, kalau udah diperbesar sulit diperkecil, Pak Dance. Oh, begitu ya. Oh, Iya. itu saya gas terus ini. Gas terus. Saya gas terus. Tetapi izin ya, saya ini sukanya pakai data terus ya. Jadi izin ya, saya terus menyampaikan data. Iya, silakan. Iya. Memang ternyata Yesus itu adalah Muslim yang taat kepada. Waduh. Ini koneksi saya ini tidak bersahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran, lanjut. Aman. Markus pasal 23 nomor 9. Inilah bukti bahwa Yesus adalah Muslim, ya, karena
Yesus melarang menyebutkan sesembahan ya kepada yang lain selain Allah. Mari kita melihat di sini ya. Janganlah menyebut siapapun Bapamu di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Ya, memang sesembahannya Yesus disebutnya Bapa. Ya. Ini menunjukkan Bapa itu adalah sumber. Dan Yesus disebut anak bukan berarti Bapa beranak. Tetapi pengertian anak, Yesus patuh, Yesus taat, Yesus berserah diri kepada Tuhannya. Itulah Muslim. Jadi Yesus di sini melarang dirinya disembah. Yesus di sini melarang menyebutkan ya sesembahan selain Allah. Ya, saya tidak mau hanya menyebutkan saja, tetapi saya suka pakai data. Ya, oke. Kita melihat di sini ya. Yohanes pasal 14 nomornya yang ke 28 bagian B. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Kok pakai bismillah? Kok pakai bismillah? Yesus menerangkan kepada oten-oten bahwa Yesus tidak setara dengan Bapa. Ya, namun oten-oten mengatakan Bapa, Putra, Roh Kudus setara. Ternyata tidak setara. Ya. Oke. Kita bongkar terus ya. Izin ya, host, izin. Waduh. Merah-merah. Oke. Mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Matius pasalnya yang ke-21 nomor 9. Nah, ini. Orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, Hosana bagi anak Daud. Hosana bagi anak Daud. Hosana berdasarkan kamus Bible ini adalah berilah kiranya keselamatan. Bagi anak Daud julukan Yesus. Jadi berilah kiranya keselamatan bagi Yesus. Nah, mari kita melihat benarkah Hosana itu memiliki pengertian berilah kiranya keselamatan. Kita buka Bible ini. Ya, kita nemu di sini kamus ya, kamus dalam Bible. Kita melihat arti Hosana. Wah. Ya, sambil di tap-tap layar diposting ulang dan laporannya digas ya teman-teman. Ya, mari kita pada akan membacakan Hosana, ungkapan Ibrani yang berarti berilah kiranya keselamatan. Ya, berilah kiranya keselamatan. Maka di sini memiliki pengertian Hosana bagi anak Daud. Berilah kiranya keselamatan bagi Yesus. Ya, oke. Ayatnya yang ke-11 ya. Orang banyak itu menyahut inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Ya, ternyata di sini Yesus adalah nabi ya. Sekali lagi di sini Yesus disebut nabi ya. Mari kita melihat ya. Yesus dijuluki Kristus dalam bahasa Yunani. Bahasa Indonesia Kristus artinya yang diurapi. Ya. Pengertian yang diurapi memiliki pengertian yang dioles. Seperti dalam kitab Tanak ya, seorang raja sebelum menjabat sebagai raja dia diurapi. Lalu roh Tuhan menyertai dia. Jadi yang diurapi itu adalah manusia. Yesus adalah manusia. Ya. Sekali lagi, Yesus adalah
Yang diurapi artinya Yesus adalah manusia. Nah, kita melihat siapa yang mengurapi Yesus. Ya, kita bongkar Bible ini. Oh my goodness. Oke, kita melihat di sini ya. Oke. Kisah para Rasul pasal 4 nomor 27 bagian B. Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Ya. Ternyata Yesus adalah hamba Allah. Ya. Sekali lagi, Yesus adalah hamba Allah yang diurapi. Kalau hamba, dia dengar-dengaran kepada Tuhannya, iya. Taat kepada Tuhannya, iya. Ya, berserah diri kepada Tuhannya, iya. Itulah Muslim, ya. Muslim. Aduh, masih banyak hal yang saya ingin sampaikan, tapi saya berada di suatu ruang yang jaringannya itu kurang nih, ya. Ya, jaringannya jelek Pak Dance ya. Oke. Jelek jaringannya. Dikecilkan saja, dikecilkan saja. Jaringan jelek sini. Oke. Iya Pak Dance. Masih banyak hal yang saya ingin sampaikan, tapi jaringan jelek sini. Iya. Ya, Serapim. Selamat sore Serapim. Serapim. Halo Serapim. Waduh. Serapim ini cewek tapi ngeyel dia. Gimana, udah bagus? Oh merah, itu jaringannya merah Pak Dance. Satu lagi merahnya, tinggal satu tuh. Ayo Oten silakan naik lagi ya, silakan naik lagi, kita diskusi lagi teman-teman Ali Tank. Kalian dari subuh sampai sekarang nggak ada yang bisa ngebantah Yesus itu Muslim. Aduh, malah ujung-ujungnya merajuk. Jelaskan agama masing-masing aja. Takut ajarannya terbongkar. Ajaran masing-masing aja. Di sini bilang begitu enak banget, tapi di room dia, di room Otennya, ngebongkar-bongkar Quran, hadis dibongkar-bongkar. Pas giliran naik ke sini, ajaran masing-masing aja. Segar habis mandi. Ya, Dedi Agam. Selamat sore Dedi Agam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Kian Santang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, saya bukan om-om. Oh iya, abang ya. Bang Kian Santang, izin. Ya. Iya, ini saya selalu mengikuti komal-komal teman-teman apologet, apalagi Bang Zuma. Gini Bang Kian Santang, sebenarnya ada benarnya juga kata Oten. Jadi ada ketakutan saya nih Bang Kian Santang. Karena begini, Allah sudah menciptakan surga dan neraka.
betul ya? Nah, yang saya takutkan apa, Bang? Ya, teman-teman dari Bang Zuma dan teman-teman yang lain, kalau oten-oten ini punah, ya kan? Bahan bakar api neraka siapa lagi, Bang? Itu yang saya takutkan, Bang. Bom-bom. Bom-bom. Cukup satu orang si bom-bom bisa nyala jutaan tahun itu. Gede kan badannya. Gitu ya? Iya. Oke, Bang. Terima Oke kasih. juga. Sehat selalu, Sama-sama. Abangku. Salam Siap. dengan Bang Zuma ya, Bang ya. Siap, Bang. Waalaikumsalam. Kasihan bom-bom, iya Teh Himar. Bom-bom memang objek penderitaan bom-bom ini. Silakan yang mau tap-tap layar silakan, yang mau posting ulang nge-share silakan ya, atau loporenya mau digas silakan ya teman-teman ya. Ya, lab ini, debat ini disponsori oleh Paramek dan Oskadon ya. Yang mau diskusi dari oten-oten, dari aliteng-aliteng, silahkan naik ya untuk narasumber Kristen. Oke, ini ada 2 slot untuk kalian duduk santai di sebelah kanan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bangga, wabarakatuh. Satria semua. Abang Lejuma kemana, Bang? Ada di rumahnya. Oh, iya. Oke. Oke, naik Ben, silakan. Di bawah bantu di tap-tap layar, di share, di follow ya akun di atas ya teman-teman. Ya, makasih. Juntak ini baik orangnya, bagus. Juntak sehat, kabarnya sehat. Sehat, Om. Aduh, yang dipanggil om-om aja. Oh, abang-abang. Bukan, aki-aki. sorry Bro. Gini kata Yesus nih yang bilang ya. Kristen, aku ini bukan Tuhan loh, aku ini utusan, aku ini hamba Tuhan. Tapi kenapa orang-orang Kristen ini masih ngeyel menuhankan dia, Bang? Alasannya apa tuh, Bang? Ya, pada saat itu memang seperti itu. Tapi pada saat lain juga Yesus menyatakan ya dirinya juga Tuhan. Kapan dan di mana? Di Yohanes 13 ayat 13. Apa katanya? Aku adalah guru dan Tuhan. Tuhan, iya. Ya, kalau di original text-nya Tuhan. Jadi menurut Abang Yesus ini Tuhan pik ya, Tuhan ya? Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus Tuhan, Roh Allah. Tuhan. Bapak? Tuhan. Ada berapa tuh Tuhannya? Esa. Ditanya ada berapa kok jawabannya Esa, Bang? Ada berapa? Iya, Esa itu kan kesatuan, tidak terbilangkan secara angka. Oh, harus secara apa? Ya, bahwasannya mereka satu kesatuan. Satu kesatuan. Kejadian 1 pasal 26, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa. Kita ini siapa aja, Bang? Ya, firmannya dengan Roh Kudusnya. Yesusnya enggak? Yesus itu yang menjadi yang firman menjadi manusia itu ya Yesus. Oh, jadi yang menciptakan manusia ini atau alam ini ganda berarti ya? Yang menciptakan ada yang punya kehendak Bapa. Kuasanya ada di firman. Nah, Roh Kudus lah yang menghidupkan. Loh, kan katanya tadi Firman gak ikut-ikutan, Yesus gak ikut-ikutan.
ketika dia berucap kan firman semua itu, kuasa. Firman itu kan hasil dari ucapan ya Bang ya? Iya, kuasanya. Oke. Jadi ketika Oke. orang itu bisu, dia nggak punya kuasa. Oke, nggak punya kuasa. Jadi firman ini adalah ucapan. Ucapan ini hasil dari perkataan Bapa, oke? Betul. Betul, oke. Sekarang Bang Juntak baca Yohanes 1 pasal 1. Yohanes 1 Yohanes 1 pasal 1 ya. Nah, Aku nanti Bang, jadi timbul tenggelam karena satu hilang timbul perangkat maksudnya. aja nih. Oh, jadi hilang timbul. Oke, ya nggak Iya. apa-apa Bang. Tapi asal jangan disingkat aja hilang timbulnya. Oke, saya bacakan ya Bang ya. Saya Baik, bacakan. baik, baik. Ya, Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Kata Abang tadi, firman ini hasil dari ucapan, hasil dari perkataan. Tapi di Yohanes 1 pasal 1, kenapa yang duluan ini firman? Pada mulanya ini firman. Iya, karena kalau Bapak itu diam, ya nggak ada dimulai apa-apa. Harusnya di situ pada mulanya adalah Bapak mengucapkan firman. Harusnya seperti itu bunyinya. Kok ini yang duluan malah si firman? Bapaknya belakangan. Iya, Kan firman ini hasil dia ucapan, berfirman, Bang. Firman ini hasil ucapan, oke? Firman hasil ucapan. Tapi yang tertulis di dalam Yohanes 1 pasal 1 malah firman duluan yang ada. iya, karena mulanya dunia ini setelah Bapak berfirman. Ya, setelah Bapak berfirman. Ini yang duluan ini firman atau Bapak? Kalau di dalam penciptaan, ya firman duluan. Kalau nggak Firman berfirman, duluan. nggak ada. Kita Oke, hidup berarti semua, Bapak ya. belakangan. Kalau gitu Bapak belakangan. Bapak yang punya kehendak. Firman ini hasil ucapan Bapak. Betul nggak? Betul. Oke, tapi yang tertulis di dalam Yohanes 1 pasal 1 malah firman duluan Bang yang ada, Bapaknya belakangan. Ini yang benar yang mana? Benar. Di dalam penciptaan, karena firman duluan makanya terjadi. Kalau diam aja firman ya duluan, sama sebelum. Oke, Bang. Kalau firman duluan, ini si firman yang duluan ini hasil ucapan siapa? Bapak. Sedangkan Bapaknya belakangan, firman dulu baru Bapak. Nah, bingung kau. Iya, tapi kan pada mulanya di penciptaan toh. Nggak ada Bang. Yohanes 1 pasal 1 pada mulanya adalah firman. Berarti yang duluan ini adalah firman. Oke? Yang duluan ini firman Bang. Nah, sedangkan si firman ini hasil ucapan dari Bapak. Tapi yang tertulis di situ Bapaknya belakangan. Ini jadi ucapan siapa ini si firman ini? Ucapan Bapak. Kan Bapaknya belakangan. Oke, kita berlogika ya. Nah, oke, berlogika. Sebelum Bapak berfirman, kira-kira range waktunya sudah berapa lama? 200 tahun. Nah, belum ada apa-apa kan? Belum ada ucapan, belum ada apa? Hampa toh? Hampa. Nah, setelah dia Bukan ke situ, berfirman, Abang. Abangku sayang, abangku. Di Yohanes 1 pasal 1 pada mulanya adalah firman. Berarti yang duluan ini si firman. Yang duluan ini si firman Bang. Karena tertulisnya pada mulanya adalah firman. Sedangkan si firman ini hasil ucapan dari Bapak. Tetapi yang tertulis di dalam Yohanes 1 pasal 1 Bapaknya belakangan, firman duluan. Jadi hasil ocehan dari siapa ini si firman Yohanes ini? dari Bapak. Iya, kan Bapaknya belakangan nonton hot bro kokoks ya. Ya, cuman maksud dan tujuannya itu merujuk kepada terjadinya bumi dan langit ini, begitu. Bang, ini selesaikan dulu. Ini si firman yang di Yohanes ini hasil ocehan dari siapa, Bang? Dari Bapak sendiri. Dari Bapak sendiri. Dari Bapak sendiri.
duluan mana Bapa dengan firman yang ada di Yohanes 1 pasal 1? Oke, saya ambil rujukannya ya untuk mempermudah kita agar memahami. Oke. Ketika di Kejadian 1 ayat 1 di situ belum tercipta langit dan bumi, masih hampa. Nah, kemudian yang kedua roh Allah melayang-layang. Ngapain melayang-layang? Ya berkehendak. Oh, benar saya baru ingat, pantesan waktu Yesus menghilang itu selama 12 tahun ya Bang ya. Menghilang kan pernah? Ya. Dari umur 12 sampai 30. Ternyata Yesus itu sekolah, Bang. Yesus sekolah. Iya, benar. Betul, setuju Abang, Yesus sekolah. Tapi setelah diusut-usut, nilai olahraganya ternyata 0 Bang Yesus. Karena apa? Begitu ada tes renang, dia malah melayang-layang di air Bang, bukan renang Bang. Ketawa liga, Terkadang mukjizat itu memang kita yang normal-normal ini akan beranggapan itu bahan tertawaan. Iya Bang. Tetapi itulah karyanya ilahi. Oke, ya udah Bang, balik lagi tadi. Jadi duluan mana nih Bapak dengan firman nih? Sedangkan yang tertulis di dalam Yohanes 1 pasal 1 pada mulanya firman, bukan pada mulanya Allah berfirman. Iya, setelah di Kejadian 3 di situ Bapa berfirman, maka jadilah terang. Gitu. Jadi ketika Bapa itu tidak berbuat apa-apa, ya ndak ada kita semua, ndak ada ciptaan pun ndak ada. Enggak, bukan itu yang saya tanyakan Bang. Yang saya tanyakan duluan mana nih firman dengan Bapa? Yang tertulis di dalam Yohanes kan pada mulanya firman, bukan pada mulanya Bapa ya, menciptakan firman atau berucap berfirman, bukan. Ini salah nulis atau gimana Bang? Enggak, itu merujuk kepada Kejadian 1 sampai Kejadian 3 itu. Oh, jadi firman duluan baru Bapa gitu? Iya, di dalam hal duniawi ini gitu. Iya, berarti firman duluan adanya, terus Bapa, setelah firman Bapa dan Roh Kudus gitu ya. Betul, karena siapa yang bisa menilai Bapa itu sudah berapa lama? Ya. Nggak ada yang bisa menilai. Ya, kalau begitu berarti firman berfirman menjadi Bapa. Loh, jadi bingung saya Bang. Bukan, Bapa berfirman. Cuman pada mulanya ya firman itu yang keluar. Maka bukan Bapak dulu yang keluar. Bukan nggak Bapak ada yang dulu. bisa mengukur Bapak. Ya, yang mengukur Bapak nggak bisa. Siapapun nggak bisa mau menjengkal atau belajar tentang Bapak itu sejauh apa nggak mampu. Oke, yang berarti pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Bapak. Oke? Betul. Nah, firman dengan Bapak ini siapa yang menciptakan? Kalau Bapa ndak ada yang ciptakan. Kalau Loh, firman kan itu ya dari Bapa. Kan di situ tulisannya pada mulanya firman bersama-sama dengan Bapa. Oke. Nah, si firman dan si Bapa ini sama-sama diciptakan nih, sama-sama keluar nih. Nah, siapa yang menciptakan firman dan Bapa ini? Tidak ada yang menciptakan. Loh, mereka. coba Abang baca yang benar. Ya, pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Bapa di dalam hal penciptaan. Kok nggak ada di dalam hal penciptaan? Yohanes 1 pasal 1 mah penciptaan itu adanya di Kejadian Bang. Penciptaan itu. Iya. Korelasinya di situ, nggak ada hubungannya dengan Yohanes 1 pasal 1. Nggak ada Bang, jangan dibawa ke penciptaan Bang, nggak ada Bang. Salah Bang. Kok Abang lebih Kristen saya dari Abang Bang? Begitulah cara mempelajari keilahian. Karena kalau kita belajar tentang Bapa, kita nggak akan percaya ada Tuhan. Saya percaya ada Tuhan. Siapa yang ciptakan Tuhan? Ya nggak ada lah, dia yang menciptakan semuanya. Tuhan yang menciptakan Ya, semuanya. Kan jadinya fiktif, hanya hayalan saja. Nah, oke, hanya hayalan saja.
Ya. Firman ini siapa yang menciptakan? Bapa. Bapa ini kelihatan nggak? Tidak, karena dia roh. Hayalan saja. Tuh kan, jadi hayalan Iya. saja, Pak. Tapi dengan firman-Nya kita dapat belajar bahwa Tuhan itu ada. Firman ini apa aja, Bang? Firman ini perkataan, kuasa. Ya apa aja? Hasil dari firman ini apa aja? Ya, apa yang dikehendaki oleh Bapa. Oke, matahari firman bukan? Setiap terang firman. Firman, oke, matahari firman. Alam semesta ini firman bukan? Alam semesta ini enggak ciptaan. Firman ciptaan bukan? Firman kuasa. Firman itu ciptaan, Dudul. Kuasa. Firman kuasa, Bang. Seperti saya berkata-kata ini kan saya berfirman ini kuasa saya. Tidak bisa saya menciptakan dengan hanya berfirman. Oke. Jadi Tuhan Bapa ini siapa aja? Tuhan Bapa ya Bapa. Tuhan Abang, Tuhan Bang Juntak siapa aja? Oh, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa, Putra dan Roh Kudus itu satu, nyatu berarti ya, di satu tubuh atau di satu ini entitas. Ya, satu kesatuan, makanya disebut Esa. Oke, berarti satu ya, benar-benar satu itu ya, nggak bisa terpisahkan ya. Tidak bisa. Oke, catat Bang, Abang jangan merevisi mulut Abang sendiri. Satu dan tidak bisa terpisahkan. Oke, masih ingat ya? Ya. Ketika ketika Yesus nyangkut di dalam perut Maria, itu satu kesatuan apa enggak? Masih, karena yang utus Bapa. Bapaknya ikut nggak nyangkut? Bapak ya enggak lah, karena kehendak dia yang jadi. Oke, Roh Kudus ikut nyangkut nggak? Diutus untuk memberkati Maria. Berarti yang nyangkut di dalam perut Maria siapa aja? Roh Kudus dan Firman itu. Roh Kudus dan Firman. Bapak Yang ikut nyangkut diutus. nggak? Bapak ikut nyangkut nggak? Bapak yang punya kehendak. Bapak yang punya kehendak berarti nggak ikut nyangkut ya? Iya, nggak akan bisa kita mempelajari Oke. Bapa. Iya, terpisah atau nyatu itu sama Yesus Bapak? Nyatu karena diutus oleh dia. Oke, kalau nyatu berarti Bapak ada di dalam perut Maria. Kalau sudah diutus berarti kehendaknya yang menyatu. Kehendaknya yang menyatu. Nah, ketika kehendaknya Ya. menyatu di dalam perut Maria, Bapak ini punya kehendak nggak di atas? Ya punya Kan kehendak. kehendak, Bang, kan kehendaknya udah dimasukin ke dalam perut Maria. Ya kan kehendaknya bukan itu saja. Banyak hal. Cuman kalau kita uraikan lama. Apa perlu saya kasih analogi biar abang bisa iya, lebih? Iya Bang, Oke. kasih. Saya masih mikir soalnya bingung ini. Baik, ketika amoeba membelah diri, apakah dia tetap menyatu namanya amoeba? Tetap. Nah itu, padahal dia berarti- sudah terpisah itu. Oh, berarti Sudah Tuhan Abang membelah diri. Oke, berarti Tuhan Abang mirip amuba. Ya iyalah. Tuhannya Oke. mirip amuba. Nggak apa-apa ya. Oke, ketika Karena Yesus itu dibaptis, menganalogi Bang, mempelajari. ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ini di sungai ya Yesusnya. Terus ada Roh Kudus berbentuk burung merpati melayang-layang ya. Oke? Ya. Yesus Tuhan, Yesus itu Tuhan lagi dibaptis, Roh Kudus itu Tuhan bentuk burung merpati melayang-layang dan ada yang ngoceh di atas. Inilah anakku yang kukasihi. Siapa yang Tuhan di situ? Ya Bapa Tuhan. Oke, berarti Yesus dan burung merpati bukan Tuhan.
ya menunjukkan kepada para pihak bahwa inilah dia yang sebenarnya, karena kita tidak akan bisa mengetahui siapa Bapak Bang, ini. dengerin dulu Bang perkataan saya Bang. Ketika Yesus Yesus dibaptis di Sungai Yordan ya Bang ya. Yesus dibaptis Ya. nih di Sungai Yordan nih, oke? Sama Yohanes Pembaptis. Ada ada Roh Kudus berbentuk burung merpati melayang-layang, dan ada yang ngoceh di atas. Inilah anakku yang kukasihi. Padanya lah kekuasaan diberikan gitu ya Bang ya. Aku berkenan, aku ya. berkenan. Nah, pada saat itu siapa yang Tuhan di situ? Ya Bapak. Berarti Roh Kudus sama Yesus bukan Tuhan, karena yang Tuhan Bapa. Ya dia menunjukkan kekuasaannya di situ, di Yesus dan Roh Kudus. Yesus punya Karena kuasa tidak apa? ada yang bisa melihat dia. Ya kan yang Tuhan itu Bapa, oke? Ini Ya, yang dibaptis Tuhan bukan? Yang dibaptis Tuhan berkehendak. bukan? Yang dibaptis Tuhan. Yang dibaptis Tuhan. Yang jadi burung merpati? Iya, Tuhan juga roh kebenaran. Roh kebenaran. Berarti ada berapa Tuhan? Esa kesatuan. 3 dalam 1 gitu. Esa, iya. Satu kesatuan, bukan 3 dalam 1. Satu Loh, kesatuan. kan ini ada 3 sosok, 3 oknum Bang. Ya dia nggak bisa dibilang secara matematika, karena matematika itu 1 kali 1 tetap 1. Mau jadi- 10 kali dikali tetap 1. Oke, jadi harus Begitu juga dibagi. Oke, berarti ngitungnya harus menurut perhitungan Kristen ya Bang ya. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 gitu. Bukan, kalau kita berbicara bilangan secara matematika, maka tidak adil kalau pakai tambah. Harusnya kita pakai kali, kita pakai bagi juga. Hasilnya Oke. tetap 1. Oke, kita pakai kali. Yesus kali Bapa sama dengan? Ya, 1. Bukan 1 kali 1. Saya bilangnya Yesus kali Bapa sama dengan Yesus dan Bapa. Yang nggak bisa ya tetap 1. Kan Tetap mensret. 1. Yesus kali Bapa sama dengan 1. Enggak bicara 1 Bang. Kalau Bicara Yesus nama. tambah Bapa baru seperti bilang Bunda tadi. Kan kata Yesus Abang Bapa harus kan gitu. Kan kata Tapi ini Abang kan harus kali. Bang, kan kata Abang harus perkalian, jangan pertambahan Bang. Ya. Abang sendiri loh yang bilang harus perkaliannya. Saya kali sekarang di sini. Yesus kali Bapa sama dengan? Ya. 1. Enggak bilang huruf, enggak bilang angka saya Bang. Bilang nama. Yesus kali Bapa sama dengan? Tetap 1 karena perkalian itu ya nggak bisa juga dijumlah dengan nama. Yesus nama bukan? Yesus nama. Oke. Bapak angka bukan? Bukan nama, gelar. Gelar ya. Jadi kita nggak bawa huruf ya, nggak bawa angka ya Bang ya di sini ya Bang. Saya nggak bawa angka di sini. Yesus kali Bapa sama Ya. dengan? Tetap 1 Bang. Karena Kan saya nggak perkalian bawa itu nggak angka, bisa nama. Bang. Kan saya nggak Iya. bawa angka Bang. Iya tetap 1 dia. Ya, oke, saya ikuti, saya rubah lagi. Yesus dan Bapa sama dengan? Sulap. Yesus apa? Gimana Bang? Yesus dan Bapa sama dengan? Nah, kalau itu tambah-tambahan ya jadinya Yesus Bapa. Bapak Yesus. Ya. Ada berapa tuh Bapak dan Yesus? 1 kesatuan. Yesus dan Bapa ada berapa? Yesus dan Bapa ya ada 1 lah. Yesus dan Bapa ada 1. Yesus dan Bapa itu Iya, numpuk, karena maksudnya mereka itu sama. Mereka itu nggak terpisah. Nah,
Beda Oh, dengan gitu. Budi dengan Jono, itu terpisah. Entitasnya berbeda gitu. Saya baru tahu. Berarti ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Bapak juga ikut dibaptis di Sungai Yordan berarti ya? Kan dia satu, tidak terpisahkan. Iya, bisa seperti itu. Oh, boleh. Boleh, berarti Bapak Dianalogikan begitu boleh. Oke, berarti Bapak ini pernah dibaptis oleh Yohanes ya, Bang? Ya, boleh kalau dia yang berkehendak. Karena tidak ada yang bisa melarang kehendaknya. Iya, berarti Siapapun tidak bisa membatasi. Iya, berarti Bang Juntak mengakui kalau Bapak ini pernah dibaptis oleh Yohanes. Sepanjang itu Bapak, apa yang kita mau bisa saja, tidak ada masalah. Oke. Bapak baca lagi Yohanes 1 pasal 1, baca lagi, Pak. Pada mulanya firman itu. Ya, pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah, oke. Pertanyaan saya, kenapa Bapak ketiduran di perahu? Sepanjang itu Bapak nggak apa-apa, karena dia nggak bisa diukur. Oke, ketika Bapak ketiduran di perahu waktu mancing, siapa yang menjaga alam semesta? Ya tetap dialah. Loh, kan dianya lagi tidur, Bang, lagi pules. Ada angin puting beliung juga dia nggak tahu. Gimana mau menjaga, Sepanjang Bang? itu Bapak, tidak akan ada jangkauan pemikiran atau kemampuan siapapun untuk mengukurnya. Tapi kalau firman dan Roh Kudus masih bisa kita pelajari. Oke, saya ikutin pola Bapak nih, saya ikutin di sini. Bapak, firman dan Roh Kudus ketiduran di perahu. Siapa yang menjaga alam semesta? Ya tetap mereka. Kan mereka lagi tidur, ada bapaknya Bang. toh. Enggak, Bapak juga Ya ikut tidur sepanjang di ada sana. bapaknya. Bapaknya ikut tidur. Ya. Kan? Sepanjang itu ada bapaknya, tidak ada yang bisa ukur. Kan Tidak mampu Bapak, kita. Putra dan Roh Kudus itu satu, tidak terpisahkan. Oke? Benar. Nah, si Bapak dengerin baik-baik, si Bapak si Firman dan si Roh Kudus ini ketiduran di perahu. Siapa yang menjaga alam semesta? Ya tetap mereka. Kan tidur, merekanya pulas, Bang, lagi ngorok. Ya, contoh begini, saya kasih gambaran. Saya menjaga pos kamling. Ketika saya tidur, siapa yang jaga pos kamling? Ya tetap saya. Oh, Abang ngejaga pos kamling. Berarti Abang nggak tahu rumah Abang kecolongan, TV Abang hilang karena Abang lagi tidur di pos kamling. Nah, kalau itu berbeda, ya. Tapi kalau bicara jaga, ya tetap saya yang jaga. Mau siapa lagi? Pokoknya sah-sah aja menurut Abang mah ya, Bang ya. Sepanjang itu Bapak ya, tetapi ketika dia bukan Bapak ya mungkin kita bisa mengenal dan bahkan kita bisa menjangkau dia utusan kah, nabi ataupun tabib dan lain-lain. Kata Tapi Yesus, kalau Bapak ndak bisa. kata Yesus hanya satu Bapa, yaitu dia yang di surga. Kok kamu bilang Bapa lagi tidur di... Terus hanya satu Bapa itu, dia di surga, tidak ada Bapa di bumi. Benar. Jadi kau bohong. Terus apa kau bilang Ya, ini kalau Bapak berkehendak dimanapun dia bisa berada, Bunda. Karena ndak ada bisa dibatasi Kata oleh pikiran Yesus. manusia. Kata Yesus, Bang, tak satu pun Bapa di bumi. Hanya satu Bapa di surga, itu dia. Hanya satu. Dia ndak ke bumi. Betul. Terus? Betul. Kalau Yesus itu ya dia bukan Bapa. Yesus adalah utusan. Ya, kalau Ya kan? Yesus bisa disebut apa saja karena memang dia Tuhan yang kita kenal. Kalau dalam Matius 11:25, Bapa lah yang Tuhan menurut Yesus. Iya, tetapi tidak ada satu orang pun yang tahu siapa Bapa ini. Ya, Bapa itu Tuhannya Yesus. Bapa adalah Tuhan langit dan bumi, kata Yesus. Saya lebih dengar Yesus daripada Pak Simanjunta ini. Kata Yesus, Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah, Pak Simanjunta menuhankan Yesus. Yesus Tuhan mana? Tuhannya manusia.
Nah, kalau di bumi itu kan isinya manusia. Jadi yang bertuhan di bumi ini ya tentu bertuhan Ya. kepada Bapa. Ya ndak Kata ada yang Yesus, bisa kenal Bapa, Bunda. ya justru itu dia Makanya mengutus dulu rasulnya. orang di zaman-zaman dulu itu banyak yang tersesat. Kenapa? Mereka mau mencari Tuhan. Makanya Kau sampai mengenal patung pun Bapa, Bang. disembah, Kamu pohon mengenal Bapa, disembah. Bang. Karena Bang, kamu mengenal Bapa melalui siapa? Siapa yang mengajarkan, memperkenalkan Bapa itu siapa? Sehingga kau mengenal. Siapa, Bang? Bang, yang memperkenalkan Bapa kepada manusia, kepada kalian ini kan Yesus. Yesuslah yang memperkenalkan Bapa. Sehingga kita kenal bahwa Bapa lah yang Tuhan langit dan bumi. Melalui Yesus sehingga kita bisa belajar mengenal Tuhan. Siapa itu Tuhan? Ya Bapa, itu pengenalan Yesus tuh, Tuhan itu Bapa. benar, benar Nah, sekali, Yesus Bunda. memperkenalkan dirinya utusan. Nah, kenapa teman-teman Kristen malah menuhankan Yesus, tidak menuhankan Bapa? Ya karena kuasanya semua sudah diserahkan kepada Yesus. Dan Kata kita kalau mau Yesus, mengenal Bapa harus dari Yesus. ya iya memang, tapi bukan berarti Yesus mengajarkan bahwa dirinya yang Tuhan. Kita mengenal Bapa itu Tuhan melalui pengajaran Yesus. Yesus memperkenalkan bahwa Bapa lah yang Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Hidup kekal, ini pengajaran Yesus ya. Hidup kekal mengenal Engkau atau Bapa, satu-satunya Tuhan yang benar. Itu cara pengajaran Yesus sehingga kita mengenal Tuhan. Bahwa Tuhan itu Kalau Bapa yang Yesus Tuhan. sebut, apabila Yesus menyebut aku dan Bapa satu, Bunda yakini nggak itu? Kalau aku dan Bapa itu satu, itu secara alegori karena apa yang disampaikan oleh Yesus, itulah yang diajarkan oleh Bapa. Nih saya kasih data ya. Kenapa Baca ketika Yohanes nih. Bunda bilang dia utusan bukan alegori? Loh, utusan itu rasul nih, coba buka Makanya saya tuh di bilang gereja ya. ketika Yesus bilang aku Kita dan bahas dulu, Bapa kita bahas satu, dulu, kenapa kita bahas alegori? Giliran Sebentar, utusan dan sebentar, nabi baru kita alegori. nih. Yohanes 12 boleh, 49. Coba buka Yohanes 12 49. Yohanes 12 49. Siap, siap. Udah buka? Coba saya buka ya. Yohanes Iya, aku takut. 12 49. Mudah-mudahan enggak ini ya. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi Yesus ini diperintah sebagai utusan. Apa yang diperintah Memang kepada benar. Yesus? Menyampaikan firman-firman Tuhan yang didengarnya kepada kaumnya, itu pun kepada Bani Israel, bukan kepada oten pemakan babi, bukan kepada Bani Israel. Iya. Jadi Yesus ini sebagai utusan, dia diperintah. Dia diperintah menyampaikan firman-firman Tuhan. Sehingga kita mengenal bagaimana itu Tuhan melalui pengajaran Yesus, melalui penyampaian Yesus. Apa itu? Benar. Matius 5:37 apa kata Yesus? Bapa itu tidak pernah dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Itu gambaran tentang si Bapa ini, Tuhannya Yesus. Jadi yang kau dengar itu, yang didengar kemana-mana berdakwah itu, bahkan ikan goreng dilihat oleh murid-murid, ya dia bukan Bapa, dia bukan Tuhan. Karena kesaksian Yesus di Matius 5:37, Bapa yang mengutus dia bersaksi tentang Yesus. Suaranya si Bapa tidak pernah didengar, rupanya tidak pernah dilihat.
Yesus sebagai perwakilannya, utusannya, inilah yang menyampaikan ajaran itu. Sehingga dikenalilah bagaimana itu Bapa, bagaimana itu Tuhan. Benar. Begitu. Bukan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, menjelma, Tuhan turun ke bumi menjelma menjadi manusia, itu pagan. Pagan Berarti itu, Bang. yang Bunda sampaikan semua tadi, Bunda percaya toh? Iya, bahwa Yesus utusan bukan Tuhan. Nah, kalau Yesus berkata, aku dan Bapa satu, Bunda percaya tidak? Murid-murid pun satu dengan Yesus. Apakah kau Tuhan kan juga murid-murid? Baca Yohanes 17, 20, 21. Ya, Yesus aku dan menyatu Bapa dengan satu. murid dan menyatu juga dengan Bapa. Murid-murid di dalam Yesus, Bapa di dalam Yesus. Apakah ada yang menuhankan murid-murid juga? Kalau kau bisa berbicara jadi, dalam Bunda. Ya, itu bisa makna jadi. alegori gini. Itu makna alegori kiasan. Karena apa kata Yesus? Pengajaranku bukan berasal dari diriku sendiri. Apa yang disampaikan oleh Bapa, apa yang ku dengar dari Bapa, itulah yang ku sampaikan kepada dunia. Jadi Yesus mendengar dari Bapa. Kalau Yesus di dalam Yesus ada Bapa, terus bagaimana dia mendengar? Kalau kita mendengar berarti ada pihak lain yang kita dengar. Misalnya saya mendengar di omonganmu, berarti kau dan saya beda. Karena saya mendengar ucapanmu itu. Nah, ucapanmu, ucapannya Bapa yang didengar oleh Yesus, itulah yang disampaikan kepada kaumnya, Bani Israel pun. Bukan kepada kalian yang Kristen yang makan babi, bukan. Kepada kaumnya Bani Israel. Karena Yesus berkata, aku diutus hanya kepada Bani Israel. Apa yang ku dengar dari Bapa, itulah yang ku sampaikan kepada dunia. Jadi apa didengar dari Bapa? Ya firman-firman Bapa lah yang didengarnya. Lalu dia sampaikan. Itu bukan berarti Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, karena dia mengaku Bapa di dalam aku satu dengan Bapa. Itu alegori, makna bahwa keinginan Bapa itu yang disampaikan oleh Yesus kepada kaumnya. Pengajaran yang diterima Yesus dari Bapa itu yang disampaikan. Ibaratnya kita ini sebuah rumah tangga ya. Suami istri ini boleh mengatakan bahwa saya satu dengan suami, satu keinginan, satu tujuan dalam meraih masa depan. Dia berkata begitu, bukan berarti Bapa ada di dalam tubuhnya. Karena kalau kau maknai itu Bapa ada bersama di dalam tubuh dia, berarti ketika Yesus menyusu, Bapa menyusu. Ketika Yesus dilahirkan oleh Maria lewat kelamin, Bapa juga keluar di situ lewat kelamin. Kan sangat-sangat menghinakan. Jadi kalau harus maknai, kalau Yesus berkata, Bapa tidak bisa dijangkau dengan akal pikiran. Makanya dia mengutus yang bisa kita murid-muridnya. jangkau dengan akal pikiran. Makanya rasulnya lah yang mengurai, menjelaskan kepada umat manusia, kepada kaumnya. Tuhan tidak mungkin sampai turun ke bumi. Dia mengutus, memilih manusia-manusia pilihan, diberi pewahyuan. Wahyu 1 nomor 1 bunyinya apa di situ ya? Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Baca tuh Wahyu 1 nomor 1. Jadi Yesus dikaruniai wahyu. Apa itu wahyu? Wahyu itu berisi firman-firman dari Tuhan. Itu. Jadi Yesus menerima wahyu dari Tuhan. Wahyu yang diterima ini berupa firman-firman Tuhan. Dia sampaikan ulang kepada kaumnya Bani Israel. Maka kalau kita baca di Kisah Para Rasul 13:34, siapa yang diutus Allah, dia yang menyampaikan firman Allah. Yesus diutus, dia bertugas menyampaikan firman-firman Allah kepada kaumnya, kepada Bani Israel. Seperti halnya Nabi Muhammad, dia utusan, dia dipilih, dimuliakan, dia diberi pewahyuan, diberi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan kepada manusia, seluruh umat manusia. Ini kepada Nabi Muhammad karena dia diutus untuk seluruh umat manusia. Wa marsalnaka illa kaffatan linnas. Dia diutus untuk seluruh umat manusia. Beda Yesus. Dia diperuntukkan hanya kepada kaumnya Bani Israel. Bukan kepada kalian pun. Itu pun kalian jor-joran Bunda,
Boleh bertanya, Itu makna Bunda? utusan. Jadi begini ya teman-teman Kristen ya. Pelajarilah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pilah-pilah dulu bahasa itu ya. Utusan itu apa sih? Boleh bertanya, Yang mengutus itu apa? Bunda? Dengar dulu. Bunda tadi bilang wahyu dan firman. Saya mau bertanya, apa beda dan persamaan wahyu dan firman? Firman itu ya kalam perkataan, kalimat perintah dari Tuhan. Nih, kalimat perintah, kalam Tuhan, perkataan dari Tuhan. Tuh. Wahyu itu ya firman-firman ini, perkataan-perkataan ini yang dibawa oleh malaikat disampaikan kepada rasul. Jadi yang menerima wahyu itu ya rasul. Wahyu itu ya segala sesuatu pemberitaan dari Tuhan. Apa isinya? Ya firman-firman Tuhan itu. Berarti wahyu sama firman sama. Mirip tapi berbeda ya. Karena Bagaimana itu bentuknya? isi wahyu itu adalah firman-firman Tuhan. Coba cari Isi definisi. firman wahyu. Cari definisi apa itu Isi firman firman. wahyu. Isi wahyu Nah itu ini berupa kita membedakan wahyu dan Dengar firman dulu. aja masih Ini bingung kita berdua terbalik. ini, Bunda. Isi wahyu itu berupa firman-firman dari Tuhan, perkataan Tuhan. Wahyu disebut wahyu karena ini disampaikan kepada seorang utusan, seorang rasul. Disebut nih, kita buka definisi wahyu ya, nanti kok salah pula. Apa itu wahyu? Iya masih bingung kita nih. Bunda bilang sama. Gimana utusan aja kok nggak bisa bedakan dengan yang mengutus? Wahyu adalah petunjuk dari Allah yang diturunkan khusus kepada para nabi dan rasul melalui utusannya. Begitu Bang. Firman. Melalui malaikat, Firman. melalui mimpi segala macam. Kalau firman, Tadi bilang Bunda firman. tuh, firman itu perkataan. Ih bego kali kau ya. Firman itu perkataan Tuhan, kalamullah atau kalimat perintah dari Tuhan. Nih, kumpulan-kumpulan firman itu berupa disebut wahyu, disampaikan kepada para nabi rasul. Firman secara KBBI ini. Firman memiliki arti kata berarti kata atau perintah Tuhan. Begitu. Jadi ketika kita baca Jadi Kejadian petunjuk 1:3. sama perintah beda. Nih Petunjuk dengar. dan- Kita jangan dulu lari-lari, kita bahas dulu. Ini kita bahas dulu Kejadian 1:3 ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Dia berfirman nih, Allah berfirman nih, Kejadian 1 nomor 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Kemudian terang itu jadi. Apakah ada orang Israel menyembah terang? Tidak ada. Kenapa? Karena itu hasil dari kalimat perintah, maka terciptalah terang. Firman itu kata perkataan, kalamul atau kalimat perintah. Kalau di dalam Islam, innama amruhu iza arodo syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tulis surah Yasin. Jadi apabila Allah hendak menciptakan sesuatu, Allah hanya berkata, jadi maka jadilah. Berfirman Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Apakah terang itu Tuhan? Enggak. Terang itu adalah hasil dari kalimat yang Allah perintahkan untuk tercipta. Terciptalah terang. Seperti Yesus, Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia. Kehendak Tuhan itu telah berwujud menjadi manusia. Kehendak, kalimah dari Tuhan itu, kalimat perintah. Jadilah, maka jadilah. Tanpa sel sperma jadi Yesus. Karena itu kehendak Tuhan untuk menciptakan dia. Seperti Adam. Mana lebih kuasa wahyu sama firman? Apaan sih wahyu? Nggak ada sistem kuasa-kuasa di sini. Dia bukan Tuhan. Udah dikasih tahu wahyu itu adalah kumpulan firman-firman Tuhan yang disampaikan kepada para rasul dan pada utusannya, para nabi dan rasul. Firman itu perkataan, kalam, kalimat perintah. Contoh analoginya ya, saya kasih analogi ini sederhananya kepada kita ini manusia ya. Ini tingkatan manusia. Saya ngomong begini ya. Bang Simanjuntak, tolong buatkan saya secangkir teh. Ini saya berkata, membuat kalimat perintah, pernyataan saya memerintah.
tolong buatkan secangkir teh. Ini kan sama pemerintah untuk supaya dibuatkan secangkir teh. Di perkataan. 5 menit kemudian, teh itu ada di depan saya. Itu teh adalah hasil dari perkataan saya. Hasil dari kalimat perintah yang saya sampaikan. Apakah teh itu adalah saya? Kan bukan. Itu adalah hasil. Hasil dari perkataan saya tadi. Kalimat yang saya sampaikan tadi. Jadilah teh. Seperti itu pula itu. Apalagi ini tingkatannya Allah, Tuhan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Terang itu jadi. Itu hasil dari kalimat yang diperintahkan oleh Allah. Di dalam Mazmur 339, ketika dia berfirman maka semua jadi. Ketika dia ketika dia memerintahkan maka semua ada. Kita buka dulu Mazmur ya. Kalian ini memahami firman aja bego ya, bukan bego, bukan. Saya perhalus ya, kurang paham. Mazmur 339, buka bang. Biar kau pahami apa itu firman sih. Bukan memaknai Yesus itu firman. Mana ada firman Yesus firman? Gak ada itu. Berwahyu itu bingung. Berwahyu dan berfirman. Mazmur, wahyu aja. Aduh. Aku bilang wahyu itu baca. Wahyu 1 nomor 1 tuh. Baca tuh Wahyu 1 nomor 1. Inilah wahyu Yesus Kristus. Wahyu itu kumpulan dari firman Tuhan. Nah pokoknya ini bego kali. Bukan bego. Kau kurang paham. Mazmur 33. Tadi kasih analogi. Nih saya kasih dulu ya. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Cobalah. Ketika Tuhan berfirman itu, maka semua jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Terjadi semua, karena itu kalimat perintah yang disampaikan. Kalimat kehendak dia untuk mencipta. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Innama amruhu iza arodo syai'an ayyakula law kun fayakun. Mudah bagi Allah. Maria tanpa sel sperma bisa hamil. Sarah yang sudah mati haid bisa hamil Ishak, menghamilkan Ishak. Udah mati haid. Ibaratnya ladang tuh, sawah ini sudah nggak bisa digarap, udah kering. Mati haid, Sarah mati haid. Ketawa dia ketika disampaikan oleh malaikat, kau akan mempunyai anak. Tahun depan kau akan mempunyai anak. Ketawa Sarah, malaikat, saya kan sudah mati haid. Ditegur sama malaikat, Sarah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Betul, tahun depan ada anaknya, lahir Ishak. Seperti juga istri Zakaria, Elisabeth. Kata Zakaria, malaikat, bagaimana mungkin? Istriku mandul. Kata malaikat kepada Zakaria, nggak ada yang mustahil. Maria, Elisabeth, istrinya Zakaria itu pun lagi mandul. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Hamil. Jadi ada yang sudah mati haid, ada yang mandul, ada yang tanpa sel sperma. 3 nih perempuan ya, Sarah, Elisabeth, Maria. Ini ketiga-tiganya nih, kehamilannya ini istimewa. Kenapa bisa hamil? Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Penciptaan Adam aja tanpa ayah ibu tuh tercipta Adam. Bagi Allah itu mudah. Innama amruhu iza arodo syai'an ayyakula law kun fayakun. Jadi maka jadilah. Ngapain kau sulit kali memahami tentang kehendak Tuhan? Begitu, Bang. Tadi Bunda beranalogi, suruh saya bikin teh, kata Bunda firman. Betul. Tapi menurut saya Bunda berwahyu. Karena Bunda memberi saya petunjuk untuk bikin Wahyu teh. itu Bang, kumpulan-kumpulan dari firman Tuhan atau firman Tuhan yang disampaikan kepada nabi dan rasul itu disebut wahyu. Kalau firman itu Bang, pasang kupingmu ya. Mudah-mudahan kau nggak congek ya, bukan, jangan pakai congek ya. Mudah-mudahan kau kurang mendengar ya. Jadi firman itu Bang, ucapan, perkataan, kalimat perintah dari Tuhan. Baca Mazmur itu, Mazmur 33, ya Allah ya Rabbi, baca Mazmur 339. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Terang itu jadi. Baca tuh di Kejadian 1:3. Apakah ada orang Yahudi menyembah terang? Kalian aja itu Berarti poinnya, wahyu itu kitab gitu Bunda ya.
Karena kitab itu yang Ya, kumpulan kalau sudah firman-firman. dibukukan, dikodifikasi seperti wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad, dikodifikasi, dibuatlah, dijadikan mushaf ya, disebutlah Al-Quran, jadi sebuah kitab. Itu kumpulan dari kalimat-kalimat firman-firman Tuhan yang dibawa oleh malaikat, disampaikan kepada Rasulullah. Kemudian itu disebutlah wahyu. Nah, itulah yang dibukukan, menjadilah sebuah mushaf, mushaf Utsmani yang kita pegang, itu namanya Al-Quran. Jadi kau itu membedakan firman wahyu Tuhan, Berarti poinnya utusan. wahyu itu kitab gitu ya. Poinnya. Iya, kumpulan Wahyu itu wahyu. kitab gitu. Wahyu itu kitab. Mana sih wahyu itu kitab? Mana? Bunda Sulit bilang kali kumpulan memahami firman-firman. Ya, kumpulan Juga kumpulan firman-firman. Wahyu itu firman dari Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Rasul. Kenapa kok error kali? Pantasan kok nggak bisa membedakan manusia dengan Tuhan, utusan dengan yang mengutus, pencipta dengan ciptaan B. Sulit kok membedakan karena kok error dalam memahami bahasa Indonesia yang baik dan benar. Firman sama wahyu ini dulu kita luruskan, Bunda. Ya, apa itu firman? Menurutmu firman apa? Perkataan dan kuasa. Kok perkataan dan kuasa? Ada perkataan Ya kan dan jadi, kuasa. bilang Bunda berfirman jadi kan kuasa itu. Kalimat perintah dari Tuhan. Firman itu perkataan Tuhan, kalamullah kalau di Islam. Kalimat Ya, perintah kuasanya. yang dikeluarkan, diucapkan oleh Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, yang berfirman itu Tuhan. Jadilah. Perintahnya ini jadilah. Maka terang itu jadi. Karena itu kalimat perintah. Berfirmanlah maka semua jadi. Masa kok nggak bisa baca? Baca Mazmur itu. Baca ulang Mazmur 339. Coba. Sebab Ya, dia Allah firman berfirman, kuasa. maka semuanya jadi. Jadi firman itu kalimat perintah, kalimat perkataan Tuhan. Kalau wahyu itu kitab. kumpulan firman-firman Tuhan atau firman Tuhan kitab. yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul, itu disebut wahyu. Kan sudah aku kasih definisi tadi. Iya, benar-benar. Paham, berarti poinnya dapat wahyu, kitab, firman, perkataan. Terima kasih Bunda atas Kitab itu kalau sudah dibukukan, dikodifikasi menjadi sebuah mushaf, sudah dituliskan itu, jadilah Al-Quran. Itu kitab itu udah menjadi kitab, kumpulan dari firman-firman Tuhan yang dibukukan, disebutlah mushaf Utsmani yang kita pakai ini sekarang nih. Itu adalah sudah disebut Al-Quran. Jadi kau ini sulit memahami bahasa Indonesia ya. Coba dulu kau cari tahu definisi Tuhan dan definisi manusia. Dua sifat ini nggak mungkin disatukan. Yang satunya lemah, serba terbatas. Sementara Tuhan ini definisinya itu maha kuasa, maha segalanya. Apakah mungkin bisa disatukan ini dua sifat yang berbeda gitu loh? Ada satu mati, tidak abadi. Satunya kekal abadi. Itu dulu kau pelajari supaya kau ini otakmu bisa berkembang sedikit. Berkembang sedikit. Apakah dua sifat ini yang mustahil disatukan ini bisa disatukan? Bisa. Tuhan itu mustahil mempunyai sifat lemah. Sementara manusia itu lemah. Nggak bisa lah menyatu di ini. langit, Pelajari. manusia di Supaya bumi. kau berhenti, Bang. Supaya kau berhenti menyamakan Tuhan dengan manusia. Supaya kau berhenti menuhankan anak orang. Pelajari dulu definisi Tuhan dengan apa itu ciptaan. Tuhan dengan manusia itu pelajari. Kemana cara mempelajari Tuhan, Bunda? Belajar kan ada Google tuh, tulis apa itu Tuhan. Ada tuh tertulis terangkai di situ ya. Tuhan itu yang kita ibadahi, yang maha kuasa, maha pencipta. Ya, kemudian kau masuk ke Yesus. Apa sih ciptaan Yesus? Ketika dia lapar, nangis-nangis dia, tiba-tiba satu biji buah ara pun
Satu biji buah ara pun bang, nggak bisa dicipta itu Yesus. Nggak bisa. Jadi dia tidak lolos kriterianya sebagai sebagai Tuhan ya. Sebagai Tuhan nggak bisa dia. Dia nangis, dia cengeng. Bisa Tuhan dia- dipelajari, Bunda. Terus kenapa kau menuhankan Yesus?